Ya, betul, Bu. Hati-hati, Bu. Ya, nyetir sendiri atau disetirin, Bu? Kebetulan bareng sama temen. Bareng sama teman. Iya, Iya. jadi lagi nggak nyetir. Oh iya, berarti bisa nyimak lebih detail deh ya, lebih fokus ya. Mudah-mudahan ya. Iya, semoga. Oke, tetap Iya, berhati-hati ya, Ibu. Ada thank Pak. you. Iya, Bu Yosi di Jakarta. Enggak, saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, iya. Pak Sumarno, selamat malam. Sudah tune in kah? Wah, sepertinya belum, masih persiapan nih. Ya, Oh iya. malam, Ibu. Oh iya. Iya, maaf ini di itu videonya saya matiin karena lagi di jalan juga nih. Iya. Oh iya, iya. Masih di perjalanan Mana pulang sehat, juga. Pak Marno? Iya. Iya? Sehat. Sehat, alhamdulillah, Pak. Iya. Iya, hati-hati ya, Pak. Iya, Bu. Mudah-mudahan Iya. sampai rumah selamat dan tepat waktu. Iya, siap. Iya. Iya, iya, Bu. Pak Hendra udah masuk lagi nih. Ya. Pak Eko Nugroho. Selamat malam Pak Eko. Assalamualaikum. Sudah tune in kah? Waalaikumsalam. Lagi di mobil juga, Bu. Oh, wah, luar biasa nih. Perjalanannya jadi lebih bermakna ini ya Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan nih ya, sambil dengerin materi dari kelasnya HR Wiki. Iya, tetap berhati-hati ya Bapak Ibu semua yang sedang dalam perjalanan. Kita masih menunggu peserta yang lain untuk hadir. Iya, di sini ada Pak Kris. Selamat malam Pak Kris. Memungkinkankah untuk buka audio? Kita saling sapa terlebih dahulu. Nah, sepertinya belum memungkinkan untuk buka nih. Oke. Pak Hendra sudah hadir kembali. Bapak Ibu mohon izin, saya mau cek sound-nya Pak Hendra dulu. Pak Hendra silakan bersuara. Mungkin kita mau cek sound-nya dulu. Kita udah masuk, Pak Hendra. Iya. Gambarnya belum muncul, tapi udah masuk. Iya, suaranya. Suara handphone ada, Pak. Iya. Suaranya Pak Hendra belum masuk di Zoom. Saya nyoba matiin lagi tuh, saya hidupin lagi kok jadi oke. Nah, mungkin Arum bisa pengantar sedikit tentang profil Pak Hendra ya, mungkin nanti udah setting bagus, mungkin bisa diserahkan ke Pak Hendra tentang pemaparan materi. Baik. Kita masih menunggu peserta yang lain hadir atau gimana Pak Miki? Boleh mulai aja. Kita 7.10 kita mulai aja. 7.10 kita mulai ya. Peserta kita kurang lebih ya. 10 orang. Ya. Oke, baik. Yuk. Yuk. Oke, saya mulai aja ya. Sudah recording juga sudah mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam bahagia penuh dengan keberkahan untuk Bapak Ibu semua dan kita semua. Senang sekali atas kasih sayang Tuhan ya, Allah yang Maha Kuasa, kita bisa dipertemukan kembali di kelas HR Wiki. Dan ini memang sudah jadi agenda rutin. Insya Allah banyak sekali pakar dan juga orang-orang yang memang ingin berbagi, sharing ilmu kepada kita semua. Dan saya berbahagia sekali juga, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, mengalokasikan waktu, sengaja mengalokasikan waktu untuk hadir menyimak materi yang luar biasa pastinya. Materi yang akan disampaikan, yang Bapak Ibu akan dapatkan itu
insya Allah bermanfaat ketika kita mempraktekannya di dunia kerja ataupun di dunia di kehidupan kita sehari-hari. Baik, salam kenal, saya Arum Ambiana Sari. Hari ini, malam ini saya akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam mengikuti kelas malam ini. Itu temanya adalah Adversity, Emotional dan Spiritual Quotient for HR, for Human Resource, ya. Dan narasumbernya atau materi malam ini akan disampaikan oleh Pak Hendra Kusnoto. Beliau adalah seorang trainer atau konsultan of GCG, Change and HC Management, advisor atau coach for leadership development, S1 dan S2 dari psikologi UGM, and Special HRM Program Training, Hawthorne Institute, Melbourne, Australia. Wow, latar belakang pendidikan beliau, keseharian beliau itu sangat sesuai atau pas sekali dengan tema kita malam ini. Dan sini sudah hadir narasumber kita, Pak Hendra Kusnoto. Selamat malam, Pak Hendra. Oke, Pak Hendra bisa dengar suara saya? Suara saya terdengar? Oke. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Oh, jelas. Oke, ya, alhamdulillah. Ya, saya sangat. Pak Hendra? Iya, Pak Hendranya sepertinya masih ada kendala teknis, tapi semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua nih. Oke, Pak Hendra tadi sebelumnya sudah briefing juga dengan kita, sudah hadir, beliau sudah tepat waktu hadir. Iya. Iya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu ketentuan dan tata tertib dalam kelas Zoom online HR Wiki ya. Yang pertama, nama di Zoom mohon diganti sesuai dengan nama Bapak Ibu. Jadi kita saling kenal. Lalu kemudian Bapak Ibu sudah join sebelum acara dimulai. Terima kasih. Dan kita mulai jam 9.10 tadi saya buka. Dan nanti ketika acara dimulai, Bapak Ibu menonaktifkan audionya dan Bapak Ibu bisa open audio ataupun ketik jika ada pertanyaan. Ketiknya di kolom chat. Oke, baik. Yang memungkinkan untuk dibuka videonya, dipersilakan untuk membuka videonya. Jika belum memungkinkan, tidak apa-apa. Saya yakin sekali Bapak Ibu tetap menyimak dan yang tadi masih di perjalanan, semoga perjalanannya lancar dan pastinya perjalanannya jadi lebih bermakna karena sambil dibersamai dengan materi dari kelas HR ini. Baik, coba saya mau cek sound-nya Pak Hendra. Cek sound Pak Hendra. Atau mungkin Pak Hendra tidak usah pakai earphone mungkin ya Pak. Pakai audio dari laptop saja, bisa nggak? Pakai speaker laptop. Iya, sepertinya kelempar dari Mungkin Zoom. Pak Hendra mau coba sekali lagi. Iya. Ya, karena tadi masuk dia mungkin ada internetnya agak parah di sana. Iya, sepertinya. Posisi Pak Hendra itu di mana tadi ya Pak Vicky? Saya lupa deh. Di Jawa sih, di dekat Tangerang situ. Oh, di Tangerang. Iya. Baik, di sini ada Pak Rahmat ya. Tadi saya belum menyapa Pak Rahmat nih. Assalamualaikum Pak Rahmat. Ya. Halo. Iya, sepertinya audionya juga ini juga nih Pak Rahmat. Iya, baik. Di sini ada Ibu Arini.
Ibu Arini, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Arum. Hai Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu sudah di rumah nih ya, sepertinya ya? Ya, ada di rumah. Jadi mohon maaf mungkin untuk video Mm-mm. nggak bisa dibuka nih gitu. Tak apa. Yang penting saya sudah mendengar suara Ibu yang ceria ini pun sedang sekali. Artinya sehat ya, insya Allah ya. Ya, iya. Bu Arini, ketika Ibu mendaftar nih, ekspektasi apa sih yang Bu Arini harapkan nih dari kelas ini nih? Jadi kan biasanya kalau kita ikut apa ya, ikut kelas-kelas HC kan lebih banyak membahas kompetensi gitu ya, mau soft skill, mau hard skill gitu. Tapi kita kan jarang membahas yang sisi lainnya nih gitu, yang mungkin terkait spiritual, emosional gitu. Jadi memang pengen tahu juga sih gitu sebenarnya dampaknya terhadap pengembangan HR tuh seperti apa sih gitu dari sisi itu gitu. Karena terus terang itu jarang dibahas ya gitu, maksudnya jarang dibahas di pelatihan-pelatihan HR gitu. Jadi pengen tahu juga gitu. Sebenarnya kalau ini kan kita webinar cuma 2 jam ya gitu. Dalam 2 jam berarti seperti apa sih gambarannya gitu. Paling nggak aku dapat gambaran. Gitu. Dapat gambaran tentang tadi ya di luar hal-hal teknis ya tentang HR-an. Oke, Bu Arini. Kalau Bu Arini sendiri gimana? Sudah melihat di pekerjaan sehari-hari di kantor gitu, ada nggak kaitannya antara HR ini dengan spiritual, emosional, dan adversity quotient ini? Ada sih, ada gitu. Cuman memang belum bisa jelasin di mana sih sebenarnya hubungannya gitu. Tapi kelihatan sih gitu. Itu kan menggambarkan mungkin kematangan seseorang ya gitu. Yes. Oke. Selamat mengikuti Bu Arini. Kita masih menunggu Pak Hendra nih. Oke, terima kasih Mbak. Oh, Pak Ugum izin. Oke. Iya, selamat malam Pak Hendra. Wah, alhamdulillah sudah hadir kembali. Iya. Iya. Pak Hendra, suaranya pakai headset ya Pak Hendra ya? Dengar tapi kurang jelas ya Pak. Pak Hendra pakai headsetnya mau dicopot aja atau mungkin Pak? Mohon maaf Pak, saya nggak dengar Pak. Iya, sudah dicabut itunya Pak, headsetnya? Atau mau pakai suara handphone Pak? Biar pakai suara handphone. Boleh sambil pakai suara handphone Pak? Iya, Pak Hendra berarti di mute gitu ya Pak Miki ya? Iya, ini berarti dia kalau pakai 2 laptop sama handphone, laptopnya itu suara dia di mute. Jadi nanti dia speakernya juga di mute supaya nggak gaung kan. Jadi nanti dia audionya keluar, di off. Nanti suaranya keluar dari HP aja. Pak Hendra bisa dengar suara saya nggak? Iya. Tadi ketika briefing, alhamdulillah lancar ya.
Oke, ya, memang itu ya tantangannya ketika Halo. ya mau double gabungnya di handphone juga. Kurang jelas Pak suaranya Pak Hendra. Iya, suara saya kurang jelas dengar suaranya Pak Hendra. Pak Hendra join di handphone juga Pak, Zoom-nya, mohon maaf. Iya. Pak, jadi mungkin nanti yang di laptop itu speaker sama mic itu dimatikan, nanti yang lain mic-nya di HP aja. Jadi ini suara dari HP. Iya, audionya di nonaktifkan. Halo. Audionya belum. Audionya belum, Pak. HP-nya audionya belum. Mic-nya belum diketik. Diaktifkan dulu Pak audionya Pak. Iya, Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu menyiapkan diri, ya. Oke. Yang di laptop. Ya, yang di handphone tapi audionya diaktifkan dulu, Pak. Dia belum connect. Nah, oke, sudah. Ya, alhamdulillah sudah Pak, sudah terdengar suaranya. Aduh, dari tadi ini, mohon maaf Bu ya. Coba saya buka dialnya ya dari unmute dari laptop, bisa nggak ya? Halo, jelas suara saya Bu? Iya, sudah jelas Pak. Iya. Aduh, sorry banget. Yang di laptop nggak usah ya? Iya, yang di laptop suaranya tak usah, di HP aja. Iya, jadi melalui handphone aja. Iya, alhamdulillah. Ya, baik Pak Hendra, ya. Dipersilahkan saja langsung. Tadi saya juga sudah menyapa, sudah saya buka juga ya. Untuk mulai pemaparan materi yang akan disampaikan. Silahkan. Terima kasih Ibu. Selamat malam Pak Miki, Ibu Harum, serta rekan-rekan semua. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Maklum kalau laptopnya udah tua mau diganti, tapi belum sempat gitu ya. Sekarang kita mulai dengan topik halo? Iya, silakan. Emotional and spiritual question ya untuk SR. Jadi mengapa topik ini dianggap penting ya? Saya berpikir ya, sudah lama saya melihat di dalam pengalaman saya selama bekerja maupun berinteraksi dengan orang-orang SR. Ternyata saya melihat ada beberapa kompetensi yang perlu dibangun ya. Mungkin sudah ada,
tapi belum muncul ke permukaan sehingga di dalam prakteknya seringkali nggak kelihatan apa ya gregetnya gitu loh, di mata manajemen, di mata serikat pekerja, di mata pegawai, provider dan lain-lain, sehingga saya merasa mesti ada sesuatu yang perlu kita coba perbaiki. Nah, antara lain setelah saya review dari pengalaman saya, muncullah 3 hal ini: adversity, emotional, and spiritual question. Secara umum saya ingin mengatakan bahwa adversity itu adalah suatu kemampuan, apa ya istilahnya tuh, ketangguhan ya, ketangguhan di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jadi orang ini saya tidak baca teorinya panjang banget ya. Yang jelas ini dari Paul Stolz tahun 1997, bukunya Adversity Question, Turning Obstacle into Opportunities. Jadi dia mengatakan begini, pada orang-orang tertentu ada semacam karakter. Ini karakter ini bisa, kalau orang bilang kalau bakat dibawa sejak lahir ya. Memang ada orang yang sejak lahirnya itu IQ-nya bagus ya, adversity question-nya bagus ya. Tapi sebenarnya bisa dipelajari kalau menurut Paul Stolz ya. Kenapa demikian? Karena lingkungan itu turut mempengaruhi seorang. Kalau misalnya begini, kita punya anak ya, sedikit-dikit dia ngomong disalahin, dimarahin, dikit-dikit dibilang jangan ini, jangan itu, tidak boleh itu. Maka lama-lama nggak terbangun IQ-nya itu, karena dia merasa ditekan. Nah, tapi di luar rumah dia meledak, berani dia menjadi pemberontak. Nah, seringkali hal ini secara psikologis memang kompensasi ya. Di rumah dia nggak berani ngomong, takut sama orang tua, tapi di luar dia malah berani, bahkan mungkin bisa berantem gitu. Jadi dalam hal ini saya mengatakan itu IQ-nya yang tidak normal. Tapi bagi anak-anak yang dididik secara normal ya, di rumahnya dididik secara demokrasi, dia mau ngomong jangan kita bilang tidak boleh, dilarang, tapi kita ajak diskusi. Maksudmu apa sih? Oh begitu ya. Oh kalau begitu bagusnya begini. Kalau begini lebih bagus. Kalau tidak sebaiknya jangan begitu. Tapi secara halus. Tapi diajak berpikirnya rasional. Nah sehingga anak-anak yang diajak berpikir rasional sejak kecil, ya, dia itu akan tumbuh adversity question-nya. Akan menjadi anak-anak yang tangguh. Ini pengalaman saya pribadi dan juga beberapa rekan-rekan saya yang saya lihat dia itu sebenarnya orangnya hebat, pintar. Tapi ketika berhadapan dengan direksi ya, apalagi komisaris, dia nggak berani ngomong, gitu. Waduh, saya bilang sayang banget, padahal dia anaknya pintar gitu ya, bahkan S2 gitu kan. Nah, jadi faktor IQ ini, adversity question ini, saya melihat di SR itu banyak terjadi ya, orang-orang SR yang PD-nya itu kurang. Nah, jadi ini kelemahan, sehingga saya beranggapan ini perlu diatasi sehingga orang-orang SR itu di masa depan memiliki adversity question yang bagus sehingga dia tidak khawatir berhadapan dengan siapa saja ya, termasuk berhadapan dengan situasi yang stressful ya. Dia tertantang, dia muncul inisiatif, dia tertarik untuk berubah dan akhirnya dia mampu mengendalikan diri dalam situasi seperti apapun. Nah, ini sebenarnya IQ seperti itu teorinya, gampangnya seperti itu. Tapi banyak banget teorinya, kalau saya ambil sedikit-sedikit aja catatan sini. Jadi IQ didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk berpikir, mengelola, mengarahkan, dan menghadapi tantangan serta kesulitan. Jadi kalau kita bilang mentalitasnya itu mentalitas tahan banting gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia apa-apain, digojlok, dibully. Saya kasih contoh misal ya, mungkin boleh setuju boleh enggak ya. Contohnya Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia mau dibully kayak apapun oleh partai apapun, dia tenang aja, cuek. Tapi yang penting dia fokus kerjaan, dia fokus pada prestasi. Saya pikir orang seperti ini contoh yang bagus untuk IQ ya, adversity question. Dan saya merasa mungkin didikan orang tuanya dulu demokrasi ya, saya nggak tahu persis, tapi kemungkinan seperti itu. Sehingga dia tumbuh menjadi orang yang PD-nya tuh tinggi dan dia nggak khawatir, bahkan prestasinya diakui internasional. Ini mungkin ekstrim ya, tapi yang penting begini. Coba kita cari orang-orang di sekitar kita, ada yang IQ-nya rendah, ada IQ-nya tinggi. Yang kita lihat, kalau rendah itu kita pelajari kenapa bisa rendah. Kalau tinggi, kenapa bisa tinggi. Karena ini penting buat kita di dalam mengembangkan diri. Nah, kita ambil yang positif aja. Jangan justru yang negatif kita tiru gitu ya. Jadi IQ ini kemampuan untuk mengatasi segala macam rintangan. Nah, ini survei dari si Paul Stolz.
ini dia melakukan lebih dari 19 tahun ya, dan penerapannya 10 tahun ya, sehingga dia bisa bikin buku. Dan peserta yang ikut seminarnya itu 7.500 orang itu disurvei satu-satu, dan ternyata memang ada pada orang-orang tertentu tuh yang IQ-nya memang tinggi, sementara pada orang-orang lain IQ-nya rendah. Nah, dia membuat suatu alat ukur yang disebut dengan Adversity Response Profile, ARP. Kalau Bapak Ibu ingin cari, saya udah nyari di internet, dan saya tidak tayangkan di sini karena saya khawatir nanti tebal sekali slide-nya, tapi bisa cari di internet ya. Di Google bisa dilihat. Nah, jadi menurut si Stoll ini, kita bisa ngukur kemampuan diri kita, baik secara objektif maupun secara kualitatif. Ya. Artinya kualitatif perasaan, kalau objektif itu alat ukur. Nah, jadi dengan kata lain, adversity quotient ini berhubungan dengan kemampuan yang berkaitan dengan ketahanan mental, ketahanan psikologis ya. Nah, mengapa IQ ini penting? Ya, karena bagi orang-orang tertentu yang sering berhubungan dengan orang lain, termasuk orang-orang SR ya, orang SR ini kan sering tiap hari berhadapan dengan manajemen, dengan serikat pekerja, dengan pegawai dan pihak-pihak lain, provider-provider. Kalau IQ-nya bagus, dia tidak akan keder, dia tidak akan rendah PD-nya, tapi dia bisa mengatasi apapun rintangan dari manajemen. Misalkan begini, pengalaman saya, manajemen itu kan selalu merasa paling hebat. Namanya juga manajemen, apalagi direktur ya, apalagi komisaris. Mereka merasa sudah senior, mereka merasa dengan posisi mereka bisa ngatur segala macam. Sehingga SR pun termasuk orang yang perlu diatur. Coba kamu bikin program bla bla bla, coba kamu bikin sistem bla 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 gitu ya. Kadang-kadang kan kita bingung. Kalau misalnya kita nggak punya PD yang bagus, kita jawabnya juga ragu-ragu gitu. Di depan direksi kan bisa kena marah kita. Tapi kalau kita punya PD-nya tinggi, walaupun mungkin kita nggak menguasai persoalan, tunjukkan aja bahwa profil kita itu di depan manajemen, baik Pak, siap. Nah gitu aja, yang penting kita ngomong begitu. Kata-kata siap itu ya seperti tentara ya, bahwa nanti dalam prakteknya kita terseok-seok itu soal lain. Tentu proses belajar. Tapi ini penting banget ketika berhadapan dengan manajemen. Saya punya pengalaman ketika misalnya bikin program change management ya, di Antam ya. Waktu itu kan saya bingung. Komisaris minta ada orang yang bisa membuat program change management, dan ternyata dari seleksi termasuk saya yang disuruh mimpin gitu kan. Karena saya suka berontak di kantor itu, suka ngasih ide ini, ide itu, bahas scorecard misalnya gitu kan. Itu ide saya. Kemudian sekarang menjadi sistem manajemen kinerja. Kemudian komisaris melihat ini bagus banget ini. Siapa anunya yang bikin? Hendra. Saya akhirnya dipanggil sama CEO saya. Kata komisaris, kamu harus megang jabatan Chairman of Change Management. Wah, bingung juga saya. Chairman itu kan komisaris sebenarnya kan. Change Management, hal-hal yang berhubungan dengan perubahan organisasi dan manajemen. Tapi saya bilang siapa gitu ya. Tapi satu saya mikir, apa ini maksud bos saya ya? Nah, saya belajar lebih kurang seminggu lah cari informasi. Kebetulan ada senior saya yang lulusan dari Amerika. Dia baik karena dia pernah bantu Antam. Saya konsultasi dengan dia, akhirnya saya dapat ilmu gitu. Dan lama-lama bisa secara pelan-pelan change management itu dibikin project, dan itu berlangsung kira-kira hampir 5-6 tahun, alhamdulillah, dengan perubahan sistem, perubahan strategi, dalam bidang manajemen strategis, dalam bidang SR, alhamdulillah programnya bisa jalan. Nah, jadi saya merasa IQ itu memang penting. Kemudian bagaimana IQ itu bisa menentukan kemampuan orang untuk bertahan? Ya karena memang IQ itu bisa dipelajari ya, bisa dipelajari sehingga orang itu bisa menjadi kreatif ya. Jadi menurut Stoltz, dalam konsep IQ, Stoltz memberikan teknik untuk menjamin individu menjadi seorang yang lebih produktif, kreatif, dan kompetitif sekaligus mampu mengurangi pengaruh lingkungan yang berubah dan dapat mengatasi ancaman-ancaman serta kegagalan. Nah, jadi menurut Stoltz ini PD itu penting untuk membangun kreativitas. Kalau kita bicara kreativitas itu mungkin yang paling penting nomor satu itu mandiri dulu. Ya, kita bicara secara rasional aja dulu dengan bahasa populer. PD itu membuat orang itu mandiri. Kita lihat anak-anak tertentu di dalam keluarga kita, ada yang mandirinya bagus banget, tapi ada yang mandirinya tuh loyo gitu. Setelah itu yang kedua bertanggung jawab. Di dalam bekerja dia mau bertanggung jawab. Kemudian setelah itu dia komitmennya tinggi.
ya untuk melakukan perubahan, terutama dirinya sendiri. Dia mau belajar dan dia mau membuat orang lain belajar. Kemudian terakhir dedikasi, dia mau bekerja keras gitu ya, dan kadang-kadang tanpa pamrih. Nah ini saya menerjemahkan kalimat stall itu karena stall ini bahasanya memang agak sedikit susah dipahami, tapi berdasarkan pengalaman saya kira-kira seperti itulah. Nah, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi terbentuknya EQ ya. Yang pertama, Hendra, kerangka kerja guna membangun dan meningkatkan semua segi kesuksesan. Artinya orang untuk sukses perlu EQ. Kemudian pengukuran tentang bagaimana seorang merespon kesulitan. Nah ini bisa diukur. Tadi ada alatnya. Kemudian yang ketiga, dia merupakan alat yang didasarkan pada pengetahuan sains. Jadi EQ ini scientific, bukan karangan, karena dia kan dari survei sekian banyak orang, baru dia menciptakan ilmu. Biasanya orang-orang barat itu kalau dia mau bikin buku, dia survei dulu, nggak asal bunyi gitu ya. Jadi teorinya akhirnya memang diakui. Nah kemudian hal inilah yang akhirnya membuat EQ itu diakui dan oleh banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh manajemen. Si Stoll ini dianggap orang yang jenius karena dia bisa membuat satu program baru yang bermanfaat. Kemudian dengan EQ kita dapat tahu siapa yang bakal sukses dan siapa yang bakal jadi pecundang. Nah kalau kita di rumah ya, kita perlu hati-hati dalam mendidik anak. Jangan terlalu banyak ngerecoki dengan kata-kata jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena nanti dia tidak muncul EQ-nya, bahkan menjadi orang yang minder. Nah ini berbahaya sekali. Pengalaman saya, di dalam keluarga saya itu ada yang EQ-nya tinggi banget, ada yang sedang, dan ada yang rendah banget. Jadi ini dalam keluarga saya sendiri ya. Jadi saya merasa, saya kebetulan saja karena saya musisi dulu ya, pemain band ya. Jadi sering tampil di muka umum ya. Jadi setelah saya pelajari, EQ itu menurut pengalaman saya itu bisa dibangun dengan dua cara ya di keluarga. Pertama, jadilah musisi karena sering tampil di depan umum, atau olahragawan sering tampil di depan umum. Nah orang-orang yang seperti ini EQ-nya itu atau PD-nya itu muncul. Karena apa? Karena EQ itu kan sebenarnya pengakuan ya, pengakuan dari orang lain ya, walaupun dibangun dari diri sendiri. Jadi kalau kita mau populer ya, dia tidak punya sesuatu yang bisa ditampilkan di depan umum, maka nggak mungkin populer, gitu ya. Oleh karenanya EQ ini penting banget di dalam mencapai visi ya. Saya punya visi pribadi yang nggak mungkin saya sampaikan di sini. Kalau ada yang mau nanya, saya akan sampaikan. Jadi setiap orang itu sebaiknya punya visi. Nah pengalaman saya ketika saya melihat generasi milenial yang progresif, itu ada yang progresif itu rata-rata punya visi. Dia punya keberanian untuk mengatakan, di masa depan saya ingin menjadi seseorang yang bla 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 bla. Nah kemudian setelah itu dia bertanggung jawab karena dia udah mengatakan visinya bla 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 bla, maka dia bertanggung jawab, dia akan menjalankan program-program, dia akan menjalankan strategi, dia akan belajar sesuatu yang berhubungan dengan visinya sehingga dia bisa betul-betul mencapai visinya. Dan terus terang anak-anak generasi milenial yang sekarang ini yang progresif ya artinya mau maju, itu visinya rata-rata bagus walaupun kadang-kadang gampang anjlok karena mungkin situasi emosinya itu belum stabil. Ini mungkin tantangan aja. Nah, oleh itu kita perlu membangun EQ ini secara konsisten, perlahan-lahan. Nggak mungkin EQ itu tiba-tiba hari ini saya ingin bangun EQ dengan harapan besok langsung punya. Ya enggak lah. Semua itu dengan perlahan-lahan, ada proses gitu ya. Teori dasarnya itu ada namanya 3 building block of EQ ya. Jadi dia menggunakan psikologi kognitif, psikoimunologi, dan neuropsikologi. Psikologi kognitif itu begini. Dalam psikologi paling modern, psikologi kognitif itu selalu melihat orang itu dari aspek yang positif. Jadi dulu ya, kita sering mengatakan, saya nggak bisa ini karena saya nggak punya ini, gitu kan. Saya nggak bisa itu karena saya nggak punya itu. Itu psikologi yang negatif. Tapi kalau psikologi kognitif, oh saya itu nggak punya ini, tapi saya harus punya. Nah, jadi dibalik. Kelemahan saya, dulu orang berorientasi pada kelemahan. Saya karena saya lemah dalam bidang ini sehingga saya nggak mampu bla 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 bla. Jadi yang ditonjolkan adalah kelemahan. Tapi dalam psikologi positif enggak. Yang ditonjolkan kelebihan. Oke, saat ini saya akui kelemahan saya adalah IQ. Tapi, nah pakai tapi ya dibalik. Kalau saya belajar IQ dengan baik, maka mudah-mudahan suatu saat nanti mungkin dalam waktu
6 bulan, setahun, IQ saya akan bisa membaik. Jadi psikologi positif itu yang dipakai oleh Stolz. Yang kedua, psikoimunologi. Jadi psikologi yang berhubungan dengan daya tahan, ya, imun, ya. Jadi ada orang yang mengatakan sekarang ini dalam situasi COVID-19, orang yang gampang stres begitu dengar ada COVID, dia langsung stres. Kemarin saya pulang dari satu tempat, ada 3 orang teman diskusi dengan saya soal COVID. Terus dia bilang, kenapa sih sekarang masih banyak berita COVID di TV, di mana-mana, membuat orang stres? Saya bilang begini, pilihannya cuma 2. Kita mau stres atau kita mau hati-hati. Kalau saya milih hati-hati. Tapi kalau Anda milih yang stres, silakan. Anda stres beneran. Nah, ini hubungannya dengan psikoimunologi. Jadi bagi orang yang psikoimunologinya positif, dia melihat segala sesuatu yang buat orang lain stres, dia melihat enggak. Dia lebih berhati-hati gitu, lebih waspada. Kemudian neuropsikologi. Neuropsikologi itu psikologi yang berhubungan dengan saraf. Jadi artinya begini, dalam hal-hal tertentu ini berhubungan dengan saraf, artinya ada orang-orang tertentu yang gampang terganggu mentalitasnya karena memang pola pikirnya itu suka negatif gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang selalu berpikir positif, maka neuropsikologinya itu positif. Nah, jadi dari 3 teori inilah maka muncul yang namanya EQ tadi. Jadi kalau kita ingin mengetahui, mungkin Bapak Ibu silakan cari si building block of EQ ini di internet ataupun di Google, itu ada pasti ya. Saya udah lihat tadi. Kemudian, nah dalam teori psikologi kognitif ya, ada yang namanya learned helplessness. Jadi ketidakberdayaan itu dipelajari ya. Lucu ya, memang kadang-kadang kenapa ketidakberdayaan dipelajari. Nah tadi orang itu di rumah selalu dibikin tidak berdaya oleh seorang anak, selalu dibikin tidak berdaya oleh orang tua. Dia selalu merasa, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kenapa? Aku, ibuku kalau aku ini nggak boleh, aku mau itu nggak boleh. Jadi karena dipelajari dari bapak ibunya, akhirnya dia memang ketidakberdayaan itu muncul terus. Nah ini sebenarnya yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Sehingga kalau dia bekerja, kinerjanya nggak muncul. Kemudian produktivitas terganggu, motivasinya juga nggak muncul, energi untuk belajar, untuk mengambil risiko, untuk kreatif, dan seterusnya itu tidak muncul dengan baik. Nah ini artinya learned helplessness. Jadi bisa jadi ya orang-orang tertentu di SR juga, itu yang ngomong beberapa kali di training itu ya. Saya kalau bikin program training pernah sampai 50-an orang, itu yang bertanya itu paling itu aja orangnya, sekitar 5-6 orang. Saya pelajari, kenapa yang lain itu kok melempem ya? Apa karena learned helplessness ini ya? Apa karena mereka masa nggak berdaya sehingga nggak mau ngomong, nggak mau nanya? Saya pikir apakah itu ya? Nah kalau itu terjadi, saya prihatin banget. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Mungkin saya keliru gitu. Nah kemudian ada namanya gaya penjelasan atribusi dan optimisme. Nah ini jadi orang-orang yang atribusinya, orang-orang yang adversity questionnya bagus, dia mampu menjelaskan dan mampu melakukan atribusi. Atribusi itu mengkait-kaitkan satu hal dengan hal lain, dan dia bersikap optimis. Nah ini dari penelitian Dweck ya. Dweck ini sangat terkenal dengan teori mindset, pola pikir ya. Carol Dweck namanya. Saya punya bukunya. Dia mengatakan begini, orang-orang yang berpikir positif mindset gitu ya, atau growth mindset, pola pikirnya itu tumbuh. Dia itu nggak takut tantangan. Dia melihat tantangan itu seperti kalau dalam filosofi Cina saya pernah belajar, itu ada koin ya, koin yang satu tantangan, tapi di baliknya itu apa? Nah, masalah. Jadi setiap dia lihat masalah, di baliknya tantangan. Jadi bagi orang-orang yang tertentu dia lihat masalah, di baliknya bukan tantangan, di baliknya pesimistis. Nah, tapi bagi orang-orang yang IQ-nya tinggi, enggak, di balik masalah adalah tantangan. Jadi dia selalu melihat mengapa ini muncul, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi atribusi-atribusinya itu muncul, optimismenya muncul. Inilah adversity yang bagus pada orang-orang tertentu. Kemudian keteguhan dan kemampuan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Nah ini saya sudah jelaskan tadi bahwa orang-orang yang IQ-nya yang adversity question-nya bagus, kemampuan untuk menghadapi kesulitan itu memang baik gitu ya. Kemudian ketabahan atau resiliensi ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia itu sangat mampu untuk menghadapi ujian, sabar gitu ya. Jadi sabar itu bukan artinya nerimo ya. Kadang-kadang kita salah. Kita sabar itu nerimo.
Padahal yang namanya sabar itu bukan terima, tapi fight ya. Karena dalam menghadapi persoalan itu cuma dua rumusnya, fight atau flight. Kalau orang tidak berani fight, tidak berani bertarung, maka dia flight, dia akan lari dari persoalan. Nah, kita orang-orang SR sebaiknya tidak flight, tapi fight. Begitu ada masalah dari manajemen, oke, siapa takut gitu kan? Kemudian ada namanya self-efficacy. Jadi kemampuan untuk menilai diri bahwa kita mampu melakukan sesuatu untuk menciptakan kinerja yang bagus. Itu self-efficacy. Ini juga ada pada orang-orang yang IQ-nya tinggi. Kemudian locus of control. Locus of control itu artinya apa? Orang-orang yang, jadi ada dua jenis, locus of control internal sama eksternal. Orang-orang yang locus of control internalnya bagus, dia itu selalu melihat kalau dia berbuat bagus karena dirinya sendiri. Dan dia tidak mau dipuji dengan imbalan-imbalan, karena dia memang tidak butuh itu. Yang dia butuhkan, saya butuh sukses. Jadi kalau dalam teori Maslow, dia levelnya tertinggi ya, grade hierarkinya itu tertinggi. Jadi dia itu apa namanya, niche-nya itu niche for existence ya, niche for self actualization, mengaktualisasikan dirinya. Saya merasa membangun ini juga susah, walaupun saya mungkin lebih dari 10 tahun saya mencoba mencapai level ini, dan memang saya tidak mengatakan sukses, tapi mengarah ke keberhasilan gitu. Kemudian orang yang locus of control eksternalnya tinggi, itu cenderung dia mencari kesalahan. Kenapa tidak bisa ini tertulis dulu ya? Karena saya tidak dapat ini, saya tidak dapat itu. Kalau kerja gagal, atasan saya yang tidak bagus, teman saya tidak bagus, dan seterusnya. Kemudian reward-nya juga nggak bagus, sehingga dia cenderung imbalan aja orientasinya gitu. Nah kemudian Storm mengatakan ada master theory of control ya. Jadi keberhasilan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengendalikan atau menguasai kehidupan yang dipegang dan dapat diramalkan melalui bagaimana cara individu merespon kesulitan dan menghadapi situasi sulit. Jadi gini, dia mengatakan memang pada dasarnya orang-orang yang sukses itu dari pola pikirnya, itu tadi dalam teorinya Dweck, dia growth mindset. Lawannya adalah fixed mindset seperti anak kecil. Kalau kamu tolong dong pergi ke sana, tolong Bapak beliin misalnya Rinso. Belum dia, Pak, Wanipiro gitu kan. Jadi belum dia sudah minta dulu honor gitu kan. Itu fixed mindset. Di dalam dunia pekerjaan ada orang yang growth mindset yang kalau dikasih kerjaan siapa takut. Nah, karena apa? Dia nggak mikirin bonus. Bonus tuh nanti setelah sukses baru dia dapat. Tapi kalau bagi orang yang fixed mindset, begitu dikasih kerjaan, Wanipiro. Belum dia sudah minta uangnya dulu, minta honornya dulu. Jadi ini dua jenis pola pikir yang kita tidak boleh, dalam saran saya, tidak boleh kita menjadi fixed mindset, tapi jadi growth mindset. Orang yang pola pikirnya positif terus dan tidak takut sama tantangan. Nah kemudian ini saya kira sudah saya jelaskan, nanti kita diskusikan saja. Kemudian ada hal lain, ada 3 hal yang menurut Stott menentukan keberhasilan adversity question. Yang pertama, control ya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir positif dalam mengendalikan responnya karena pola pikirnya yang positif, growth mindset. Jika dia bisa mengendalikan diri dan dia bisa mengendalikan lingkungan. Lingkungan itu tidak bisa mengatur dia semau-maunya. Walaupun bos nyuruh macam-macam, dia itu oke, bos, saya akan jalankan dan saya akan coba cari solusi kalau misalnya ada tantangan. Tapi dalam hal tertentu kalau misalnya dia sudah bentok, baru dia tanya, dia konsultasi ke atas. Jadi jangan belum konsultasi, lama-lama bosnya marah juga gitu kan. Jadi dia mengendalikan diri dan mengendalikan lingkungan, itu kontrol. Nah yang kedua, asal usul dan kepemilikan. Ini bahasanya agak aneh. Asal usul itu artinya gini, ada orang yang belum menyalahkan diri sendiri. Nah, bagi orang-orang yang IQ-nya tinggi, dia nggak cenderung menyalahkan diri sendiri. Tapi dia mau belajar. Kenapa ada masalah ini? What's wrong with myself gitu ya? Kalau misalnya memang ada suatu kesalahan, dia mencoba memperbaiki. Dan juga ada namanya kepemilikan. Kepemilikan itu berhubungan dengan bagaimana seseorang itu bisa menanggung akibat dari situasi atau keadaan tertentu, tapi dia tahu penyebabnya itu apa. Jadi kepemilikan itu ibaratnya gini. Kalau saya berhadapan dengan manajemen mintanya macam-macam ya, tolong dia perbaiki organisasi, perbaiki job desk, SOP dan seterusnya. Oke,
saya akan coba jalankan. Tapi saya tidak tadi, karena IQ tinggi ya, saya tidak mau dikendalikan, tapi saya tahu persis. Kalau misalnya gagal, saya tahu saya gagal karena tidak mampu, bla 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 bla. Tapi saya mencoba untuk memperbaiki. Itu namanya kepemilikan. Nah, jadi kepemilikan ini berhubungan dengan accountability, kemampuan untuk bertanggung jawab dan juga merespon dengan baik. Jadi ada yang namanya asal-usul negatif. Asal-usul tadi itu negatif kepada orang-orang yang IQ-nya tinggi, dia tidak mau menyalahkan diri sendiri. Dia tidak mau menyalahkan orang lain. Kalau ada sesuatu dia menyalahkan diri sendiri. Saya mungkin kurang ini, kurang itu gitu ya. Tapi saya akan mencoba dengan kepemilikan supaya saya tidak gagal. Saya akan coba memperbaiki segala sesuatu yang ada pada diri saya sehingga saya bisa sukses. Nah, kemudian jangkauan, reach. Sejauh mana seorang itu bisa melihat hambatan, ya, itu sebagai satu hal yang menjadi pembelajaran, gitu ya. Jadi tidak harus yang namanya kegagalan atau hambatan itu menghantui sampai dia akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain. Dia harus flexibility, harus fleksibel, tahan terhadap stres. Kemudian daya tahan, endurance. Nah, tadi saya sudah jelaskan, endurance ini daya tahan menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dihadapi. Misalnya begini, orang-orang SR berhadapan dengan SP ya, serikat pekerja. Seringkali merasa dipojokkan. Di satu sisi orang SR itu juga pegawai, tapi di sisi lain dia aparat dari manajemen. Kadang-kadang posisinya tuh terjepit. Sehingga kalau dia salah, dia bisa konflik of interest. Dia seharusnya mewakili manajemen, tapi karena ada kepentingan tertentu, dia mewakili SP. Ini kan nggak benar. Ya, jadi orang SR yang konflik kepentingannya itu ada. Padahal dia tuh mandatnya adalah wakil manajemen. Harusnya dia bisa nego dengan SP, bukan nuruti apa maunya SP. Nah, ini daya tahannya perlu dibangun. Dan kalau bagus berarti IQ-nya tinggi. Kemudian ini saya sudah jelaskan tadi. Ini dalam teorinya ketika digambarkan, IQ itu terdiri dari kontrol, pengendalian, origin and ownership. Origin itu asal-usul dan kepemilikan, reach, jangkauan, dan endurance, daya tahan. Nah, ini penting sekali dipahami sehingga kita bisa membangun IQ yang tinggi. Nah, ini juga tadi secara individu dan juga secara lingkungan, segala sesuatu itu bergantung pada persepsi ya. Jadi orang-orang yang IQ-nya tinggi, umumnya persepsinya bagus ya, dan didukung oleh kecerdasan IQ ya. Jadi memang ada hubungan antara adversity quotient dengan IQ. Artinya, tapi bukan semata-mata IQ yang menentukan ya. Tapi IQ itu hanya menunjang. Jadi orang yang sudah adversity quotient-nya bagus, didukung oleh IQ-nya yang bagus, maka dia akan mampu menghadapi segala macam persoalan. Kesulitan, mampu berubah, dan menghadapi tantangan. Sehingga mampu menciptakan solusi-solusi ketika berhadapan dengan masalah. Oke, aspek-aspeknya apa saja? Yang pertama, kemampuan mengarahkan pikiran dan tindakan. Tadi saya jelaskan bahwa orang-orang yang IQ-nya tinggi, dia mampu berpikir growth, ya, dan juga sehingga perilakunya itu karena dia pola pikirnya growth, perilakunya itu positif, ya, dan proaktif, ya. Jadi melihat segala sesuatu tuh sebelum dia bertindak, dia lihat dulu kira-kira dampaknya apa nih, apakah akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, jadi kemampuan mengarahkan pikiran dan tindakan itu ada. Yang kedua, kemampuan mengubah arah tindakan yang telah dilakukan. Nah, misalkan begini, kita sudah melakukan sesuatu, tapi ternyata dalam prakteknya sesuatu itu justru merugikan, ya. Dengan demikian, besoknya dia nggak mau lagi terjebak seperti kata-kata pepatah, ya. Jadi keledai jangan sampai tersandung batu 2 kali. Dia nggak mau, ya udah sekali ya sudah, rubah lagi caranya. Nah, jadi orang-orang SR itu diharapkan juga ketika sulit menghadapi manajemen, menghadapi SP, coba rubah strateginya, itu maksudnya. Kemampuan mengkritik diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang susah ya. Kita cenderung mengkritik orang lain itu gampang. Tapi mengkritik diri sendiri itu padahal penting. Tapi kadang-kadang kita merasa nggak penting. Padahal sebenarnya selayaknya itu cobalah kita banyak mengkritik diri sendiri sebelum mengkritik orang lain. Karena mungkin saja kritikan kita pada orang lain itu muncul pada kesalahan diri kita. Nah, kalau kita mau mengkritik diri sendiri, kita langsung bisa membelokkan arah, ya. Oh, saya nggak mau mengkritik orang lain karena kesalahan itu sebenarnya pada diri saya, bukan pada orang lain. Nah, ini penting banget, ya. Kemudian yang kedua, karakter manusia berdasarkan tinggi rendahnya IQ. Nah, ini menarik. Menurut Stoltz ada 3 jenis manusia, ya. Manusia yang pertama itu quitters,
orang yang kerjanya itu menunggu aja. Dia itu kalau naik gunung, dia di bawah aja. Orang pada naik, dia di bawah aja. Dia tidak mau ngambil langkah. Dia nungguin orang naik, kemudian begitu turun, ya oke, dia rayakan. Jadi seakan-akan dia ikut merayakan keberhasilan, padahal dia nggak ngapain gitu. Itu namanya quitters. Nah, yang kedua tuh campers. Campers ini sudah berjuang untuk naik gunung, tapi di tengah-tengah dia tuh camping ya. Justru dia tidak mau melanjutkan perjalanan. Mungkin karena ada sesuatu yang dia anggapnya melakukan, ya udah dia relax aja, nungguin orang yang sedang naik. Padahal dia itu sebenarnya tinggal selangkah lagi, tapi dia tidak mau. Jadi artinya begini, kalau di yang namanya quitters ini orang yang tidak mau ngapa-ngapain, masa bodoh ibaratnya gitu. Tapi orang campers ini udah setengah jalan, dia akhirnya masa bodoh juga. Dia nggak mau melanjutkan perjalanan karena mungkin tantangan terlalu besar sehingga dia itu tidak merasa mampu. Nah, yang paling bagus itu yang ketiga, climbers. Ini seharusnya orang-orang SR ya. Jadi kalau mendaki gunung itu sampai tuntas, sampai di puncak tertinggi sehingga pasang bendera. Nah, selayaknya orang-orang SR itu saran saya tipenya itu bukan tipe quitters, bukan campers, tapi tipenya climbers, orang yang mampu menaklukkan segala macam tantangan dan dia itu memiliki keberanian untuk mencapai kemenangan sehingga dia merasa happy gitu ya. Jadi dia tidak merasa ditindas, tidak merasa dikerjain, tapi dia merasa everything is okay gitu ya. Jadi dia merasa menang gitu ya. Nah, pengaruh IQ terhadap SR. Terus terang ya, di dalam dunia SR itu kan tantangan banyak banget. Tadi saya sudah menjelaskan berhadapan dengan manajemen, serikat pekerja, dan juga pihak-pihak lain yang ada di lingkungan SR. Mungkin konsultan, mungkin juga provider training, dan seterusnya. Jadi orang-orang SR itu sebaiknya memiliki IQ yang tinggi supaya muncul keberanian dan tidak mudah ditaklukkan, dibohong-bohongin, dikerjain oleh pihak-pihak ketiga, even oleh manajemen sekalipun gitu. Tapi tanggap ada suatu tantangan yang memang harus dihadapi, harus diselesaikan secara positif, bukan melarikan diri. Harus berani fight, bukan flight gitu ya. Oke. Nah, oleh karenanya selayaknya orang-orang SR itu dia memiliki jiwa climbers ya, yang selalu menghadapi kesulitan secara kreatif dan berani menghadapi tantangan seberat apapun tantangan, tidak melarikan diri dari persoalan. Untuk itu memang tidak mudah menjadi climbers ya. Jadi dibutuhkan integritas. Saya menerjemahkan ini dalam teori tidak ada, tapi berdasarkan pengalaman, saya mengatakan integritas itu bukan cuma jujur. Jujur itu basic. Tapi jujur itu banyak orang jujur tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jujur itu nggak cukup. Dia harus punya komitmen. Komitmen untuk maju ya, untuk mengembangkan diri dan untuk mengembangkan organisasi. Setelah itu apa? Dia mau bekerja keras, termasuk bekerja dalam tim dan akhirnya dedikasi. Dia mau berkorban dalam artian oke, saya mungkin saat ini menderita, tapi nggak apa-apa. Di kemudian hari saya akan sukses. Nah, jadi dia punya rasa dedikasi yang tinggi. Ini penting banget bagi orang-orang SR. Nah, kemudian EQ, emotional quotient. Mohon maaf, saya minum sedikit ya, agak haus. Baru Mbak Miki, sorry ya. Iya, silakan Pak. Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya langsung aja di kolom chat, nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Ya, boleh. Boleh. Ya. Ini satu zaman ya Bu ya. Oke, EQ, Ya, emotional silakan quotient. Pak. Ya, emotional quotient ini terkenal banget ya, diciptakan oleh si Daniel Goleman ya dalam bukunya yang terkenal tuh emotional quotient at work ya, atau kadang-kadang diterjemahkan dengan kecerdasan emosional dalam dunia pekerjaan. Artinya apa? Kapasitas untuk mengenali perasaan terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengolah emosi dirinya dan orang lain. Ini saya pakai bahasa saya ya, karena kalau mengikuti ini saya ngambil dari buku aslinya, terjemahnya seperti ini agak susah dipahami. Tapi EQ ini artinya begini, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional, dia itu mampu mengendalikan emosinya, ya, dan juga dia mampu berinteraksi dengan orang lain karena emosinya itu selalu positif, dan dia mampu membangun emosi orang menjadi positif juga, sehingga sama-sama terciptalah suasana yang positif. Ini terjemahan saya ya, lebih mudah karena bahasanya Daniel Goleman itu bahasa yang bahasa akademis sehingga susah dipahami.
EQ berfungsi untuk memotivasi diri dan juga mengelola emosi untuk bisa bekerja baik dan juga dalam hubungan dengan orang lain. Jadi saya kira memang ini mirip tadi dengan adversity question. Cuma kalau adversity question itu orientasi pada diri sendiri, ya. Walaupun berdampak pada orang lain. Tapi kalau emotional question ini langsung berhubungan dengan orang lain. Ya. Jadi kemampuan mengendalikan emosi yang berdampak pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, menurut si Daniel Goleman, 80 keberhasilan itu oleh EQ, ya, bukan IQ. IQ itu cuma 20%. Dulu zaman masih purbakala lah ya, kita beranggapan IQ itu penentu, sehingga psikotes itu laku keras. Tapi sekarang psikotes itu kurang dianggap sebagai faktor keberhasilan dan sumbangannya itu cuma 20%. Tapi di dalam proses wawancara ya berbasis kompetensi, ternyata kemampuan seseorang yang menunjukkan kecerdasan emosionalnya itulah yang akan menunjukkan keberhasilan dia, bukan pada IQ-nya. IQ itu hanya sekedar basic saja, perlu tapi bukan penentu. Sedangkan penentunya adalah emotional quotient, kecerdasan emosional. Nah, menurut Goleman ada beberapa hal yang berhubungan dengan EQ. Pertama, kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menyadari emosi ketika emosi itu muncul. Jadi, kenapa ya saat ini saya punya rasa mood saya kok kayaknya hari ini kok nggak happy gitu ya. Nah, itu sebenarnya kesadaran diri. Tapi even demikian, saya berusaha untuk tetap berpikir positif. Nah, ini self awareness. Dan kemudian self management ini berhubungan dengan self awareness. Orang kalau ingin mampu mengendalikan diri, maka dia harus punya kesadaran diri yang bagus dulu. Jadi orang-orang yang kemampuan dirinya bagus, pasti kesadarannya bagus. Nggak mungkin orang mampu mengendalikan diri kalau self awareness-nya itu jelek. Nggak mungkin ya, sangat susah sekali. Nah, disinilah adanya self control, pengendalian diri, kemudian kepercayaan diri ya. Jadi trustworthiness dan juga optimisme. Jadi kemampuan mengendalikan diri ini penting selain self awareness. Kemudian selanjutnya apa? Social awareness, empati. Nah, empati ini bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Mungkin saja orang yang mengalami kesulitan itu berhadapan dengan kita, dia tidak mau ngomong. Tapi kita bisa merasa, lihat wajahnya aja, ini kelihatannya ada masalah nih. Kelihatannya nih pikirannya lagi ruwet nih. Kita dengan lihat orangnya aja udah tahu gitu ya. Nah, kemudian relationship management, kemampuan untuk membangun hubungan. Nah, ini penting banget di dalam kompetensi SR, ya. Self awareness ini orientasi pada diri sendiri, self management pada diri sendiri. Tapi social awareness dan relationship management ini kompetensi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi di dalam teorinya Hay ya, self awareness ini berhubungan dengan apa yang dikaitkan dengan masalah inisiatif ya. Inisiatif itu self awareness, self management itu juga berhubungan dengan inisiatif, berhubungan juga dengan kemampuan berpikir rasional ya, rational thinking. Kemudian social awareness, empati ini kalau dalam bahasa Hay ini disebut dengan customer satisfaction orientation, orientasi memuaskan pada pelanggan. Relationship management ini kompetensi dari Hay itu disebut dengan relationship building. Jenis-jenis emotional quotient. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah self awareness, yang kedua self regulation, pengaturan emosi. Jadi orang-orang yang mampu mengatur emosinya, maka dia akan mampu mengendalikan diri. Ya, jadi self manajemennya akan bagus. Kemudian keterampilan EQ itu juga berfungsi untuk motivasi. Ya, jadi dia merasa dirinya itu even mungkin saat ini tidak happy ya, tapi dalam keadaan tidak happy, stres misalnya, tapi dia tetap berusaha untuk menjadikan stres itu sebagai bahan untuk membangun diri, bukan untuk lari dari persoalan. Ya. Jadi ini kadang-kadang terjadi pada kita. Orang-orang SR juga kadang-kadang merasa seperti itu. Jadi kalau misalnya diminta manajemen, coba selesai ini dalam 3 hari. Kita kadang-kadang nggak mampu, akhirnya mundur menjadi seminggu, bisa gitu kan. Ini sebenarnya kalau IQ kita bagus, 3 hari itu kita oke dulu ngomong, oke Pak, oke Bu, saya akan usahakan dulu 3 hari. Even nanti dalam prakteknya bisa molor, nggak masalah. Yang penting itu motivasinya dulu tuh ada. Nah, soal molor itu berarti ada persoalan yang harus dipecahkan. Nah, itu soal lain gitu. Tapi yang paling penting ditunjukkan
kalau emosional kita bagus, emosional quotient kita bagus, PD-nya dulu tunjukkan gitu loh. Baru nanti persoalan kita selesaikan. Bagaimana membangun kecerdasan emosional? Mengenali emosi tadi sudah jelaskan. Mengelola emosi mirip ya. Jadi mengenali emosi itu apakah mood kita lagi bagus atau enggak? Mengelola emosi kalau kita lagi enggak bagus, apa yang harus kita lakukan? Kalau lagi bagus, apa yang kita harus lakukan? Jadi ini dua hal yang sama pentingnya. Kemudian empati sudah jelaskan tadi, kemampuan untuk merasakan diri seperti orang lain, walaupun mungkin orang itu tidak ngomong ke kita. Komunikasi atau menjalin hubungan ini penting banget. Jadi komunikasi ini bagian dari kehidupan yang tidak mungkin kita lepas sebagai orang SR ya. Kita mau nggak mau selalu berkomunikasi, apakah dengan manajemen, apakah dengan serikat pekerja, dan lain-lainnya. Jadi ini suatu kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian karakter manusia berdasarkan tinggi rendahnya EQ ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa karakter penentu tinggi rendahnya kecerdasan emosional ada beberapa hal. Yang pertama, empati. Semakin tinggi empati seorang, maka semakin bagus kecerdasan emosionalnya. Yang kedua, kesadaran diri. Semakin bagus seseorang dengan kesadaran dirinya, maka semakin bagus juga emotional intelligence-nya atau emotional quotient-nya. Keingintahuan. Nah, ini yang saya kira penting buat orang-orang SR ya. Jadi kalau misalnya kita melihat perilaku orang itu berubah, misalnya atasan. Hari ini kok atasan saya tiba-tiba manyun, padahal kemarin dia happy-happy. What's wrong? Nah, kalau kita memiliki kesadaran terhadap hal ini, kita bisa membaca ya, membaca pikiran atau perasaan orang lain, itu akan bagus. Artinya dengan kemampuan ini EQ kita itu tinggi sebenarnya ya. Kemudian pemikiran analitis, ini penting banget ya. Jadi orang-orang SR juga dituntut untuk mampu berpikir analitis sebab akibat. Jadi orang-orang yang punya kemampuan berpikir analitis biasanya itu orang-orang yang mampu mengubah informasi lama menjadi informasi baru untuk dibuat sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, memiliki pemikiran analitis berarti memiliki kebiasaan yang sehat karena senantiasa memperbaiki pola pikir. Nah, jadi ini penting banget ya. Jadi pemikiran analitis ini untuk mengubah pola pikir dari syukur kita sudah punya growth mindset, tapi kalau belum punya growth mindset dari fixed mindset ke growth mindset. Optimisme, saya sudah jelaskan tadi, kemampuan untuk melihat persoalan dengan positif, jadi tidak takut dengan tantangan. Dampak kecerdasan emosional, kalau tinggi, nah ini kadang-kadang EQ itu ada dampak positif dan negatif. Kalau terlalu tinggi, orang itu kadang-kadang sulit menerima kritik, ya, karena dia merasa sangat pede ya, sehingga dia merasa nggak benar nih orang ngeritik saya gitu. Jadi karena terlalu tinggi ya. Jadi tapi kalau terlalu rendah juga nggak bagus gitu ya. Jadi orang yang terlalu tinggi itu sulit menerima kritik. Kemudian kadang-kadang dia itu merasa dikritik tidak dikritik gitu ya. Aneh juga nih. Ini kadang-kadang dia menghindari risiko. Jadi ini dampak negatifnya. Walaupun ya sebenarnya ada yang penting dari EQ yang tinggi dalam artian dia itu mampu mengendalikan diri, tapi dalam hal-hal tertentu bisa negatif ya. Orang-orang yang EQ-nya terlalu tinggi, di sini saya sebut bukan tinggi, tapi terlalu over ya, terlalu over. Itu kadang-kadang kreativitasnya itu nggak muncul, karena cenderung menyukai kerjanya sendiri aja, atau dia cenderung bekerja itu secara tim dan tidak ingin menonjolkan diri. Ini kelemahan dari orang yang terlalu tinggi. Jadi terlalu ya, kalau tinggi bagus, tapi terlalu itu tidak bagus. Nah, sebaiknya kalau orang yang IQ-nya rendah, maka mempengaruhi kesehatan fisiknya. Orang-orang yang gampang stres itu biasanya IQ-nya rendah. Dikit-dikit, stres, dikit-dikit, nggak pede, dikit-dikit, gitu. Jadi banyak ahnya, banyak mengeluhnya gitu ya. Nah, 5 kunci untuk meningkatkan EQ. Pertama, mengurangi emosi negatif. Jadi kalau kita itu punya perasaan negatif, usahakanlah dikurangi. Yang namanya mood yang jelek, kita tahan aja. Mudah-mudahan nggak apa-apa nih. Mohon maaf, minum dikit ya. Saya atau minum yang tadi bukan minum tua ya. Oke. Nah, untuk mengubah perasaan negatif ya, pola pikir yang harus dirubah. Jadi kembali lagi ke growth mindset. Umumnya EQ ini sangat berhubungan dengan pola pikir. Jadi orang-orang yang EQ-nya bagus, umumnya pola pikirnya itu growth mindset.
Sebaliknya orang-orang yang pola pikirnya fixed mindset, maka IQ-nya itu nggak bagus. Ini logikanya begitu ya. Kemudian berlatih mengekspresikan emosi yang tidak mudah. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini kan kita sering merasa emosi ya, begitu melihat sesuatu yang tidak enak langsung emosi, dikit-dikit emosi. Oke lah, tapi kita harus bisa membalikkan situasi dengan cara pertama memberanikan diri untuk tidak sependapat. Kalau dalam berdebat atau dalam menghadapi atasan atau siapapun, kita berani mengatakan untuk tidak sependapat. Pak, mohon maaf Pak, menurut pandangan saya bla 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 bla. Saya terus terang, saya pernah rapat dengan direksi ya, dan saya ngomong, Pak, kelihatannya pandangan Bapak bagus Pak, tapi saya kurang setuju Pak, karena dampak negatifnya bla 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 bla. Saya berani ngomong gitu di rapat direksi ya. Dan saya tidak mengatakan saya punya EQ itu tinggi, tapi saya merasa PD ada gitu. Berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Jadi kalau memang ada suatu hal yang membuat kita merasa tidak, ngomong aja tidak. Sorry ya, saya nggak bisa deh ikut kamu karena situasinya lagi bla 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 bla. Ngomong aja tidak. Kemudian menetapkan prioritas pribadi. Kalau kita punya suatu hal untuk dikerjakan secara sendiri, ya kerjakan sendiri, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Berusaha mendapatkan apa yang berhak didapati. Gitu. Jadi misalnya begini, kalau kita merasa sudah sukses dengan satu program dan layaknya kita dapat insentif, ya minta aja dong sama atasan, Pak, mohon maaf Pak, tim kami kan sudah sukses Pak. Konsekuensinya apa Pak? Kelihatannya nih kalau nggak ada konsekuensi insentif ini pada loyo lagi Pak. Nah, misalnya begitu ya. Melindungi diri sendiri dari tekanan dan gangguan. Nah, ini penting banget. Jadi orang-orang yang IQ-nya tinggi, dia itu bisa melindungi dirinya sendiri dari tekanan. Jadi fleksibilitasnya itu tinggi. Jadi nggak gampang stres gitu ya. Bersikap proaktif dan tidak reaktif ketika berhadapan dengan orang yang suka memicu emosi. Nah, ini kadang-kadang kita sering berhadapan dengan orang-orang yang suka mancing amarah ya. Kita proaktif aja. Kita melihat orang ini kelihatannya kalau ngomong nih nyakitin. Nah, kita udah wanti-wanti, ini harus hati-hati nih. Nanti kalau ketemu dia bakal ngomong ini, saya harus ngomong ini. Dia bertindak seperti ini, saya harus bertindak. Jadi kita harus dari awal-awal kita tandai nih ada orang-orang yang seperti itu. Suka atau nggak suka. Karena di lingkungan kita, apakah di rumah, apakah di masyarakat, apakah tempat pekerjaan, itu kadang-kadang kalau kita tidak proaktif dan tidak siap, ya kita dikerjain gitu ya. Jadi kita tidak terjebak gitu loh. Nah, oleh karenanya harus dihindari keterjebakan itu dengan bersikap proaktif dan tidak reaktif ya. Kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, nah, ini penting banget. Ini mirip dengan adversity question tadi ya. Jadi mirip banget. Ada hubungan antara adversity question dengan emotional question dalam hal kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Saya kira ini jelas. Kalau menghadapi kesulitan, maka kita bertanya, apa pelajaran yang bisa diambil dari masalah ini? Bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman ini? Apa yang paling penting pada saat ini? Jika berpikir dengan cara yang berbeda, apa yang ada yang lebih baik? Nah, jadi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita coba ajukan ketika ingin membangkitkan diri dari kesulitan. Kemudian kemampuan untuk mengungkapkan perasaan di dalam hubungan pribadi. Nah, ini saya kira penting. Kalau kita merasa nggak enak, ya kita ngomong aja nggak enak dengan orang lain. Jangan kita itu, maaf ya, kadang-kadang orang sering mengatakan, nanti dia tersinggung kalau saya ngomong ini. Nanti dia merasa dikritik. Ya kita wajar ya. Kalau misalnya kita memang harus mengatakan tidak atau harus mendukung, ya kita dukung. Kalau tidak, ya tidak. Tapi jangan kita itu justru menipu diri sendiri. Sebenarnya kita nggak suka nih dengan suatu perlakuan atau kata-kata orang, tapi kita iya aja. Padahal itu sebenarnya dia menipu kita gitu loh. Akhirnya kita kejebak gitu loh. Nah, sebaiknya kalau memang kita perlu mendukung ya kita dukung. Jangan sebaiknya kita dukung, tapi kita nolak. Nah, ini nggak benar. Jadi kemampuan mengungkapkan perasaan ini penting banget di dalam hubungannya dengan pekerjaan maupun di dalam masyarakat, termasuk di keluarga. Kemudian pengaruh IQ terhadap SR. Nah, ada beberapa hal yang sangat menentukan dari peranan IQ terhadap SR. Kita sudah jelaskan tadi bahwa di dalam dunia kerja SR, kita berhadapan dengan manajemen, serikat pekerja, pegawai, dan lain-lain. Makanya untuk sukses dibutuhkan beberapa kompetensi. Pertama, orientasi pada pelayanan pelanggan, customer service satisfaction. Orientation ya, berhubungan dengan orang lain, relationship building.
Kemudian mengembangkan orang lain, developing others. Dampak dan pengaruh, impact and influence, berpikir strategik thinking, berpikir analitis, analytical thinking. Jadi ini kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Nah, untuk dapat menjalankan kompetensi itu, maka kembali lagi kepada yang sudah disebutkan di atas. Caranya apa? Mengurangi emosi negatif, berlatih mengekspresikan emosi yang tidak mudah, bersikap proaktif dan tidak reaktif ketika berhadapan dengan orang yang suka menciptakan emosi, kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, dan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan di dalam hubungan pribadi. Jadi pengaruh EQ terhadap SR itu seperti itu. Jadi artinya begini, cobalah kita memahami diri sendiri dulu dengan baik, ya. Karena jujur ya, diri kita ini ada kelemahan dan ada kekuatan atau kelebihan. Coba kita pelajari dulu apa kelemahan dan kelebihan dalam diri kita supaya kita itu benar-benar bisa mengendalikan diri, ya. Kuncinya itu larinya ke pengendalian diri. Kemudian SQ, ya, spiritual question. SQ itu adalah ini menurut pakar SQ, ya, dari Benar Zohar, itu gabungan dari IQ ditambah EQ. Jadi menurut pakar SQ, yang namanya SQ itu adalah jumlah dari intellectual quotient ditambah emotional quotient. Jadi kalau kita sudah punya SQ yang bagus, artinya IQ kita tuh bagus juga, kemudian emotional quotient bagus. Jadi untuk memperoleh SQ yang bagus, dengan kata lain, IQ kita juga harus bagus, kemudian emotional quotient kita juga bagus, barulah kita bagus dalam spiritual quotient. Karena apa? Spiritual quotient ini kecerdasan yang paling tinggi. Yang paling bawah tuh IQ, yang di tengah-tengah itu emotional quotient, dan yang paling top adalah SQ. Jadi spiritual ini memang berkaitan dengan nilai-nilai, ya, dengan makna kehidupan. SQ disebut juga dengan kecerdasan spiritual. Kata spiritual dalam dunia modern menunjuk pada energi yang hidup, bukan bersifat fisik, termasuk emosi dan karakter yang mencakup kualitas vital seperti energi, semangat, keberanian, dan tekad. Jadi orang-orang yang SQ-nya bagus, dia itu secara spiritual berani menyatakan dirinya, ya, karena dia merasa memang kemampuan dirinya itu mendekati sempurna, walaupun tidak 100%. Ya. Artinya dia merasa saya ini saat ini SQ saya udah bagus, saya menjadi manusia yang sempurna. Versi dia gitu ya, karena versi orang lain itu kan sempurna itu juga relatif beda. Kemudian SQ adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu seorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Artinya begini, orang yang punya SQ bagus, dia bisa mengembangkan diri. Kalau dia mau belajar, dia mengatakan saya ingin belajar sesuatu, maka dia belajar sesuatu secara habis-habisan. Misalnya gini, kita jadi orang SR. Jadilah orang SR yang betul-betul profesional, jangan separuh-separuh. Pelajari semua hal yang berhubungan dengan SR, organisasi, job desk, SOP, sistem gaji, sistem training, dan seterusnya. Jadi jadilah orang yang betul-betul sepenuhnya, jangan tanggung-tanggung. Ini ya, maksudnya demikian. SQ merupakan kemampuan yang dapat membantu seorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalan tersebut. Artinya gini, ada kalanya dalam kehidupan ini kan kita selalu menghadapi tantangan yang kadang-kadang ribet banget. Tapi dengan SQ yang bagus, kata-kata ribet itu nggak ada. Karena kita tuh positive thinking dan positive attitude. Sehingga muncullah positive behavior. Nah, jadi 3 hal ini ya, pola pikir positif, pola sikap positif, pola perilaku positif. Nah, dengan demikian nggak ada yang sulit dalam hidup ini, termasuk dalam dunia pekerjaan, bagi orang SR. Nah, ciri utama dari SQ adalah kesadaran seorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Artinya begini, tentu untuk sukses kita harus punya pengalaman. Yang namanya senioritas, dulu orang mengatakan masa kerja, tapi sekarang bukan. Tapi keberhasilan. Berapa lama, seberapa banyak orang sukses dalam menjalankan satu program. Jadi bukan berarti orang yang sudah 20 tahun kerja pasti dia lebih baik dari yang 10 tahun. Belum tentu. Karena mungkin saja yang 20 tahun itu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang 10 tahun banyak sukses dalam program ini, program itu, proyek ini, proyek itu. Sehingga yang berhasil itu sebenarnya yang junior, bukan yang senior. Nah, ini penting banget. Jadi spiritual quotient itu bukan ukurannya kuantitatif, tapi dia kualitatif. SQ yang berkembang baik ditandai dengan kemampuan untuk bersikap fleksibel, artinya tidak gampang stres ya, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.
dan kesadaran yang tinggi. Dengan SQ, seorang akan mampu menghadapi segala macam persoalan, termasuk penderitaan dan rasa sakit. Sehingga dia mampu mengambil pelajaran yang berharga dari persoalan yang dihadapinya. SQ, seorang akan mampu menunjukkan hidupnya sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan beberapa hal, bersikap mandiri, pada akhirnya dapat membuat seorang mengerti akan makna hidupnya. Jadi begini, cobalah kita, khususnya yang bagi milenial ya, kalau belum punya milenial, kalau sudah melewati milenial, sudah kolonial, ya, seperti saya ini kan kolonial ya, tapi jiwa saya usahakan milenial gitu ya. Bagi yang punya anak yang calon milenial, tolong dikembangkan visi. Nah, visimu apa? Apa tuh visi? Cita-cita. Dulu kan dokter, dulu kan pilot, gitu kan. Sekarang enggak, YouTuber, gitu kan. Sekarang Instagramable, gitu, dan seterusnya. Jadi, tolong dibangun visi sejak kecil, gitu. Maksudnya supaya SQ anak itu bisa muncul, gitu. Kemudian, nah SQ ini berhubungan dengan ketuhanan. Artinya begini, orang-orang yang SQ-nya tinggi, dia cenderung menghargai rahmat Tuhan. Dia cenderung menghargai apa yang Tuhan berikan, anugerahkan pada dirinya, sehingga dia merasa wajib untuk beribadah. Ya, bagi yang Islam dia rajin beribadah ke masjid, bagi yang Kristen dia rajin ke gereja, dan seterusnya. Bagi agama-agama yang lain. Jadi dia menghargai pemberian Tuhan. Karena dia merasa dia menjadi sempurna bukan karena dirinya sendiri. Dia merasa sempurna karena ada yang membimbingnya. Ini penting banget. Dan orang-orang yang punya SQ tinggi, tingkat perasaan ini tinggi juga gitu. Jadi jarang orang-orang yang SQ-nya tinggi dia merasa dia paling hebat sendiri gitu. Karena apa? Orang yang merasa paling hebat sendiri itu adalah orang-orang yang egosentris. Justru kebalik, ya. Seharusnya dia harus merasa saya bisa hebat tuh karena Tuhan, bukan karena diri sendiri. Walaupun dia berusaha, tapi sebenarnya tanpa restu Tuhan dia tidak akan bisa berhasil. Nah, menurut Dana Zohar dan Ain Marsal, ya, kecerdasan ini pada dasarnya semua orang tuh punya, walaupun mungkin kadarnya rendah gitu. Dan tinggi itu bergantung pada bagaimana dia mengelola dirinya. Ada dua hal yang penting ya bagi Zohar dan Marsal, yaitu nilai dan makna. Jadi gini, orang yang ingin kita ketahui SQ-nya tinggi atau tidak, pertama dia tahu kecerdasannya untuk menghadapi masalahnya. Itu berhubungan dengan makna dan nilai-nilainya. Artinya gini, orang yang punya prinsip hidupnya bagus, dia punya visi ya. Karena ini mirip perusahaan. Perusahaan itu kan punya visi ya. Untuk membangun visi perusahaan dibutuhkan corporate culture ya, budaya perusahaan atau organization culture, budaya organisasi. Sama dengan orang juga gitu. Orang yang SQ-nya tinggi, dia punya visi dan dia punya nilai. Untuk saya mencapai keberhasilan, maka saya harus punya nilai dong. Misalnya begini, saya tidak akan korupsi, saya tidak akan buang-buang waktu, saya tidak akan menyalahkan orang lain, saya tidak akan yang negatif itu tidak ada pada dirinya. Dia berusaha untuk berpikir positif dan berperilaku positif. Ini nilai dan makna ya. Jadi ini penting banget bagi orang yang SQ-nya tinggi. Kemudian SQ ini adalah kecerdasan untuk menempatkan diri dalam konteks makna dan nilai yang luas dan kaya. Dalam arti begini, kalau kita ingin SQ kita tinggi, biasakanlah kita ketika menghadapi persoalan itu jangan lari. Kita fight. Dan kita berpikir proaktif dan tidak reaktif. Itu maksudnya ya. Dan dua hal ini penting menurut Zohar dan Marsal. SQ adalah kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seorang lebih bermakna jika dibandingkan dengan yang lain. Artinya begini, ada orang-orang tertentu tuh yang penting kalau kerja tuh duit, dan duit. Jabatan, dan jabatan. Itu orang yang sangat materialistik. Orang-orang seperti ini tidak salah, tapi SQ-nya itu tidak tinggi. Saya tidak bilang rendah, karena saya tidak bisa nyalahkan. Boleh saja orang berpikir seperti itu, tapi itu hak dia. Tapi dalam kacamata SQ, sebenarnya SQ dia itu tidak tinggi gitu ya. Nah, SQ adalah kecerdasan yang tidak hanya untuk mengetahui nilai-nilai yang ada, tapi juga untuk menjadi kreatif dan menemukan nilai-nilai baru. Jadi begini, orang boleh saja jadi orang kaya, menduduki posisi yang tinggi, tapi jangan cuma itu saja yang dicapai. Kalau bisa bermanfaat, dia kayanya untuk siapa? Bukan untuk diri sendiri, keluarganya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kalau dia punya jabatan tinggi, jangan cuma untuk diri sendiri dan keluarganya, tapi juga untuk orang lain. Nah, ini sebenarnya yang namanya SQ itu berhubungan dengan agama.
agama mengatakan orang yang paling bagus adalah yang punya manfaat bagus. Nah, jadi ini sebenarnya SQ ini berhubungan dengan agama. Kemudian karakter manusia berdasar tinggi rendahnya SQ. Ada 12 ciri khas ya, karakter yang menentukan tinggi rendahnya SQ. Pertama, kesadaran diri. Ini sudah disebutkan tadi, mengetahui kemampuan diri dalam konteks nilai. Orang yang punya kesadaran diri artinya punya nilai pribadi yang positif, nilai pribadi yang sangat spiritual gitu ya. Jadi dia selalu berhubungan dengan Tuhan. Dia selalu mengatakan, saya begini begitu, kalau tidak Tuhan tidak mungkin terjadi. Nah, jadi itu kesadaran dirinya muncul karena ketuhanan. Kemudian spontanitas. Dia mampu menghayati dan merespon momen-momen yang dihadapinya. Jadi dalam hal apa saja dia tidak canggung. Kemudian terbimbing oleh visi dan nilai, sudah saya jelaskan tadi. Holisme. Dia itu mampu melihat berbagai macam hubungan-hubungan dirinya dengan orang lain, dengan lembaga lain, dan kesadarannya tuh akan keterlibatan, engagement tuh kuat banget. Jadi orang-orang yang SQ-nya tinggi, itu engagement-nya tuh juga tinggi. Itu namanya holisme ya. Kepedulian. Ini sama dengan empati ya. Bisa merasakan perasaan atau pikiran orang lain. Merayakan keberagaman. Nah, orang-orang yang SQ-nya tinggi, dia itu nggak sungkan-sungkan kalau dia merasa di dalam sebuah tim, timnya sukses, maka dia ingin mengajak timnya itu, ayo kita makan-makan yuk, gitu misalnya. Ayo kita jalan-jalan yuk, kita rayakan yuk kemenangan ini, gitu loh. Independensi terhadap lingkungan. Jadi orang-orang yang SQ-nya tinggi, dia tidak mudah dipengaruhi. Kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan fundamental. Jadi dia bertanya, sebenarnya dalam hidup ini apa sih tujuan hidup kita? Nah, dia tidak cuma sekedar bekerja dengan gaji yang tinggi atau jabatan yang tinggi, tapi dia bertanya, kemana saya nanti setelah hidup ini? Mungkin saya mati, terus mati jadi apa gitu loh. Jadi dia selalu bertanya tentang kemana saya? Nanti saya apakah dosa saya akan membuat saya masuk neraka, misalnya begitu ya. Atau kebaikan saya akan mengarahkan saya ke surga. Jadi memang SQ ini berhubungan sekali dengan agama. Di sini sebenarnya sangat penting lagi bagi SR itu perlu memahami ini, karena ini saya kira, jujur saya katakan, SR ini pekerjaan yang mulia. Karena membuat organisasi maju, membuat orang lain maju, ya, membuat manajemen maju, membuat serikat pekerja maju, membuat pegawai itu maju, dan pihak-pihak lain yang terkait itu maju. Jadi ini pekerjaan mulia. Nah, cuma kadang-kadang sadar nggak kita kalau pekerjaan SR ini mulia? Ya, jadi bukan cuma mulia dalam arti gaji orang, rekrut orang, ngasih pekerjaan, itu sih sudah pasti. Tapi pekerjaan mulia dalam arti membuat orang lain bahagia. Nah, ini SR ini misinya adalah membuat orang lain bahagia. Visinya bagaimana menjadi orang SR yang bisa membahagiakan diri dan juga orang lain, membuat departemen SR menjadi departemen yang membahagiakan orang lain dan membuat bahagia organisasi dan seterusnya. Jadi ini pekerjaan mulia banget nih. Jadi cuma kadang-kadang orang SR itu, jujur saya katakan, belum sampai ke situ. Ya, kalau saya ngomong-ngomong dengan beberapa orang teman saya, oh iya ya, kok bisa ya. Jadi mereka juga kadang-kadang bingung dengan pernyataan itu. Jadi, tapi itu memang sebenarnya memang demikian kalau menurut saya. Kemampuan untuk membingkai ulang. Artinya ada hal-hal tertentu yang kalau kita berhadapan dengan persoalan, kita bisa merubah situasi. Merubah situasi itu dengan merubah strategi, itu maksudnya. Jadi membingkai ulang persoalan dengan membangun kompetensi baru. Memanfaatkan kemalangan secara positif. Nah ini dia, ini penting banget. Kadang-kadang di dalam hidup kita kan kita sering menghadapi tantangan, ada masalah. Tapi kadang-kadang orang yang gampang stres, dia langsung depresi, langsung down, nggak ngapa-ngapain. Tapi bagi orang SR nggak boleh. Dia harus melihat tantangan itu sebagai tadi ya, sebagai koin ya. Koin, tantangan itu adalah masalah yang harus dipecahkan. Jadi justru dia berpikirnya positif. Rendah hati. Nah orang-orang yang SQ-nya tinggi itu dia tidak merasa dirinya sombong, tapi dia low profile. Ya. Rasa keterpanggilan, dia merasa terpanggil untuk membantu orang lain termasuk organisasinya. Nah ini ciri-ciri khas orang-orang yang punya SQ tinggi. Sekarang bagaimana pengaruh SQ terhadap SR? Nah, mengapa SQ penting buat SR? Mohon maaf, saya minum lagi dikit. Oke. Karena tantangan-tantangan yang terjadi bagi dunia SR. Pertama, seringkali di dunia pekerjaan
belum berkembangnya budaya organisasi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku sesuai dengan visi organisasi. Mungkin pimpinan, baik komisaris dan direksi, belum merasa budaya itu penting. Ini jujur saya ngomong ya, saya banyak bergaul dengan rekan-rekan departemen-departemen pemerintahan, perusahaan-perusahaan, BUMN, dan swasta. Seringkali mereka nggak tahu bahwa budaya itu penting. Padahal mereka punya visi. Nah, tapi ketika saya tanya, bagaimana Anda bicara mencapai visi? Mereka cuma jelaskan, oh kami punya strategi bla 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 bla. Budaya? Apa itu budaya? Nah, jadi mereka malah bingung bertanya lagi gitu. Jadi mereka nggak merasa untuk mencapai visi itu diperlukan budaya. Padahal itu penting banget. Seperti gini, kalau orang menikah tujuannya apa sih? Supaya bahagia. Bukan cuma menjadi orang yang kaya, tapi untuk bahagia itu kan harus ada kiat ya. Pertama, dia harus bekerja. Kedua, dia harus bisa membangun relasi. Ketiga, bisa jujur dan seterusnya. Jadi itu budaya pribadi sebenarnya. Sama dengan budaya organisasi. Jadi visi organisasi itu seharusnya dibangun juga berdasarkan budaya organisasi. Yang kedua, tantangan dari manajemen agar mampu membuat segala macam hal, termasuk strategi, kebijakan, dan sistem serta program SR. Jadi kadang-kadang terlalu banyak tuntutan ya dari manajemen terhadap SR, sehingga SR itu kadang-kadang merasa bingung atau tidak mampu ya. Kalau misalnya SR-nya itu memang tidak kuat ya, kurang belajar ya, sehingga dia tidak mumpuni. Tapi dengan SR yang banyak belajar, dia mumpuni. Oleh karena itu, nanti bagaimana kita mengatasinya? Kita diskusikan. Kemudian tiga, munculnya pengaruh serikat pekerja yang sering melakukan banyak tuntutan terhadap kebijakan manajemen. Nah, ini juga tantangan yang ketiga. Yang keempat, kadang-kadang konflik antara SR dengan SP dan pegawai. Tadi saya katakan, kadang-kadang orang SR itu merasa mewakili manajemen, padahal kan dia wakil manajemen. Tapi kadang-kadang karena dapat tekanan dari serikat pekerja, akhirnya takut dia. Nah, akhirnya lolos aja segala macam permintaan dari SP. Ini kan nggak benar. Kemudian kadang-kadang yang terakhir yang kelima, masih adanya pandangan masyarakat bahwa SR adalah pihak yang selalu menyulitkan dalam penyediaan tenaga kerja. Ini saya kira perlu diatasi. Cara mengatasinya pertama apa? Manajemen selayaknya mampu mengembangkan nilai-nilai perusahaan ya, untuk menerapkan dirinya sehingga menjadi role model manajemen ini ya. Jadi manajemen ini perlu menerapkan nilai, mengembangkan nilai-nilai pribadi menjadi nilai-nilai organisasi atau perusahaan sehingga mereka menjadi role model. Orang itu bisa melihat atasan itu jujur kalau memang perilaku sehari-harinya kelihatan jujur. Nah, jujur itu kan integritas. Tapi kalau atasan nggak pernah menunjukkan kejujuran, bagaimana yang bawahan bisa menilai integritas? Kan bingung dia. Kedua, manajemen SR selayaknya mampu belajar supaya bisa memiliki kemampuan membuat strategi kebijakan, sistem dan program yang komprehensif. Karena tuntutan dari manajemen itu yang biasanya paling banyak yang saya alami. Kemudian yang ketiga, ini penting banget. Libatkanlah SP dalam program-program pengembangan organisasi, pengembangan sistem, dan program SR. Kenapa? Supaya mereka tahu jadi orang SR itu gak gampang. Ada kiat-kiatnya, ada kompetensi yang harus dibangun, ada strategi yang harus dipelajari. Jadi kadang-kadang SP itu kan kerjanya nuntut aja. Kalau di tempat kami dulu, itu bos saya pintar. Pimpinan SP yang bagus itu justru diangkat jadi manajer SR di beberapa anak perusahaan. Sehingga dia tahu benar nangani SR itu gak gampang. Dengan demikian lama-lama SP-nya berubah pola pikirnya. Sehingga mereka tidak galak lagi. Nah yang keempat, manajemen juga harus mampu mengembangkan kemampuan bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Ini penting ya. Yang terakhir, melakukan sosialisasi pada masyarakat agar mereka mengerti tentang strategi SR. Nah, tentu nggak gampang ya untuk mengembangkan, menjalankan respon tadi. Ini sudah disebutkan di atas, yaitu membangun kesadaran diri, spontanitas, terbimbing oleh visi dan nilai, holisme. Tadi yang disebut saya sebutkan tadi, holisme itu ada engagement, kepedulian, merayakan keberagaman, independensi terhadap lingkungan, kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan fundamental, dan kemampuan untuk membuktikan ulang. Saya kira ini strategi implementasi untuk menghadapi respon terhadap persoalan yang di atas tadi. Nah, memanfaatkan kemalangan secara positif, rendah hati, dan rasa keterpanggilan. Dengan menerapkan strategi atas, maka pengelola SR itu akan mampu menjadi manusia yang sempurna. Ini sempurna quote and quote ya, bukan sempurna
mendekati nabi, bukan. Tapi manusia yang sempurna dalam artian manusia yang dia merasa bekerja karena ada nilai yang positif dan ada nilai baik yang bermanfaat bagi dirinya, bagi organisasi, dan ujung-ujungnya bagi keluarganya dan juga bagi masyarakat. Nah, ini dia merasa sempurna tuh di situ, ya, bukan menjadi seperti nabi, bukan. Kemudian untuk menerapkan SQ dibutuhkan kompetensi tadi sudah saya jelaskan, integritas, kemampuan berpikir strategis, berhubungan baik dengan orang lain dan mengembangkan orang lain. Saya kira demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo, Bu Arum. Ya, luar biasa materi malam ini ya. Banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Hendra. Ya, silakan Bapak Ibu langsung open audio saja yang ingin bertanya. Dipersilakan. Bu Yosi mungkin ingin bertanya, silakan Bu Yosi. Pak Sumarno. Mungkin saya nanti dulu, Bu. Iya, Bu. Mungkin saya nanti dulu. Saya. Oke, siap. Iya. Iya. Bertanya udah. Ya, baik. Bapak Ibu yang lain boleh dipersilahkan. Ya, tadi itu menarik. Ya, tadi itu menarik sekali tuh ya Pak ya, penerapan adversity quotient, emotional dan spiritual quotient ini ketika untuk seseorang yang menjadi HR ya. Ya. Iya. Nah Pak, dari ketiga kecerdasan ini, kecerdasan berarti ya Pak ya, dari ketiga kecerdasan ini tuh ada tingkatannya gitu nggak sih Pak? Seperti misalkan adversity itu nomor 1, emotional itu nomor 2, spiritual nomor 3, IQ nomor 4, seperti itu gitu Pak. Memang kita mulai dari bawah, bukan berarti yang paling bawah itu paling rendah, enggak. Okay. Karena gini, segala sesuatu itu kan harus dimulai dari diri sendiri. Adversity quotient itu orientasi pada diri sendiri. Bagaimana kita membangun diri kita menjadi orang yang tahan banting dulu. Mentalitas kita itu tahan banting supaya kita itu bisa menghadapi tantangan. Jadi kalau kita misalnya ya, kita itu tidak berani menghadapi diri sendiri ya. Misalnya gini, kita tahu diri kita ini kan ada kelemahan dan ada kelebihan. Kita tapi tidak mengenali kemampuan diri kita, kelemahan diri kita, hal-hal yang positif dalam diri kita. Itu kan ribet. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Bagaimana dia bisa maju gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu apa kelemahan kita, kemudian apa kekuatan kita. Kemudian tadi kan teorinya tuh positif psikologi ya. Oke, saya menyadari saat ini tuh IQ saya rendah. Adversity quotient saya rendah. Tapi saya berusaha untuk selalu mengatasi segala macam persoalan supaya menjadi tinggi adversity quotient saya. Nah ini berarti kita mulai dari diri sendiri gitu loh. Nah baru setelah itu keluar ya, melihat orang lain dengan empati dan seterusnya. Yang tertinggi itu memang spiritual. Jadi yang level tertinggi itu spiritual. Tapi yang paling basic itu memang adversity quotient tuh walaupun dia bukan di level bawah ya, tapi itu yang paling penting untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua itu dasarnya gitu ya orang lain. Yang ketiga itu diri sendiri dan orang lain secara spiritual gitu. Jadi bukan berarti IQ adversity quotient itu paling rendah. Tapi itu penting dulu untuk membangun diri sendiri gitu loh. Itu Bu ya. Oke, siap. Cukup jelas kira-kira? Ya. Terima kasih Pak. Cukup jelas sekali. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya silakan Bu Yosi. Oke. Ya, monggo. Selamat malam Pak Hendra. Malam. Mana Bu kabar sehat ya? Alhamdulillah puji Tuhan. Agak kemarin sempat sakit tapi lumayan lah sekarang. Ya. Cuma suara agak masih serak. Kalau kita ini kan sebagai HR kan, kondisi kita saat ini pastinya lebih banyak di generasi Y gitu ya, kalau nggak baby boomer masih ada ya di dalam suatu industri atau industri itu kan pasti ada. HR di sini walaupun saya tadi kata Pak Hendra, mungkin kolonial usianya tapi harus bisa masuk ke jiwanya milenial gitu kan ya. Nah masalahnya di sini kita pada saat jadi HR itu ada di tengah-tengah kita sebagai orang yang harus bisa menjembatani antara pegawai-pegawai kita 75% itu milenial pastinya.
Kan pasti kita milenial semua nih. Tapi di bagian manajemen kita itu banyak baby boomers, termasuk owner gitu kan ya. Ownernya lebih banyak baby boomersnya. Nah, pada saat kita sebagai HR, bagaimana kita bisa mengaplikasikan bahwa kita punya EQ, kita punya EQ dan SQ ini, biar kita tuh bisa, kan EQ itu kan bisa dibentuk ya, istilahnya bisa dibentuk, bisa ditanamkan gitu kan, berbeda dengan mungkin karakter perlu waktu untuk menanamkan, tapi kalau SQ masih bisa ditanamkan gitu. Pada saat kita bisa mendapat trust baik dari pihak manajemen ataupun pihak milenial, trustnya dalam arti gini, kita nih HR, kita kan nggak boleh berpihak pada saat kita sebagai jabatan, kita nggak bisa terlihat kita berpihak pada pihak manajemen aja atau kepada karyawan aja. Tapi kadang-kadang yang ditangkap oleh pihak manajemen kita ini terlalu istilahnya terlalu ini banget ya ke karyawan, kok terlalu pro karyawan banget ya. Padahal karyawan juga lihat kok pro manajemen banget ya. Nah, bagaimana kita bisa biar EQ ini bisa sama-sama terbentuk baik itu dari ke pihak karyawannya, ke pihak manajemennya kayak gitu. Karena kita di sini HR ini tadi seperti Bapak bilang juga kan, kita nih sebagai di tengah-tengah ini fungsi kita tuh harus bisa misalnya kita terjatuh gitu ya, nggak boleh give up gitu kan ya. Padahal itu sangat melelahkan, hal itu bisa melelahkan gitu pada saat kita harus jadi jembatan, padahal satu punya cara pandang sendiri, satu punya cara pandang berbeda juga. Nggak usah jauh-jauh lah Pak ya. Contohnya tempat saya. Selama pandemi itu, saya kebetulan di bagian rekrutmen dan assessment kan ya, kita punya pada saat kita nggak boleh mengumpulkan orang, kita buat programnya udah bagus nih, udah jalan 2 tahun selama pandemi. Jadi kita semua tes yang awalnya offline gitu ya, kita bisa online kan. Pada saat pandemi berkurang, pihak manajemen nih minta jangan online, offline kan semua. Itu kan kemerosotan kan Pak, yang kita sudah masuk ke 4.0, jadinya jadi kayak balik lagi nih 1.0 gitu kayaknya kan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa memberi apa ya, jadi penengah gitu loh. Di mana anak buah saya juga orang milenial, anak milenial semua, anak kelahiran 98, anak kelahiran 97 gitu kan. Kita kan harus netral di sini. Nah, bagaimana kita harus bersikap pada saat kita harus kalau kita punya EQ seperti apa, harus menanamkan EQ ke bagian manajemen ataupun ke bagian bagian karyawan lah istilahnya seperti itu. Mungkin Bapak bisa kasih apa ya, insight atau pengalaman atau apa gitu Pak ya. Terima kasih. Jadi dari saya. Terima kasih Bu Yosi. Ya, silakan Pak Indra. Jadi ini di dalam satu slide saya ini ada ketika bicara emotional quotient ya, ada karakter penentu tinggi rendahnya kecerdasan emosional. Ini ada satu bab tentang pemikiran analitis gitu Bu ya. Jadi kita itu harus bisa memilah-milah dulu di manajemen, itu sebenarnya persoalan yang paling penting apa sih? Jadi kita bagi 3 persoalan. A paling penting, B sedang, C tidak penting. Nah, jadi kita dengan memilah-milah persoalan, termasuk juga dengan SP ya. A paling penting, B penting, C tidak penting. Nah, jadi kita dengan memilah-milah ini baru kita diskusikan strategi. Jadi biasakan memecahkan masalah itu dengan berdiskusi, ya, dengan bekerja sama. Karena kalau kita melakukan persoalan memecahkan masalah itu tidak dengan kerjasama, itu akan sulit sekali ya. Jadi ini empati penting ya. Jadi kita empati, kita memahami kesulitan manajemen, memahami kesulitan SP, memahami kesulitan pegawai. Tapi kita analisis dulu satu-satu. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan yang mereka hadapi apa sih? Satu, manajemen. Misalnya yang mereka khawatirkan tuntutan SP misal ya. Itu kan berarti persoalan. Penyebabnya apa? Ya karena memang mungkin, sorry ya, misalnya gajinya udah 2 tahun nggak naik-naik, sehingga tuntutan itu muncul. Ini contoh soal ya, bukan di tempat Ibu ya. Itu artinya penyebab. Akibatnya timbullah gejolak dari SP. Nah, dengan analisis seperti ini, kita kan bisa mencari solusi. Solusinya apa? Maka kita tawarkanlah solusi jangan langsung ke manajemen. Kalau misalnya pegawai SP minta naik gaji 15%, kita juga jangan kalah bijak. Anda mau naik gaji 15%, tapi coba Anda perjuangkan dulu produktivitas naik
15%, efisiensi naik 15%. Jadi kita negosiasi dulu dong dengan SP. Nah, dengan demikian kan dia SP-nya berpikir, wah, kalau gitu nggak bersembarangan dong kita nuntut kenaikan gaji. Nah, ini kan bijak Bu namanya. Nah, tapi sebelum itu kita lapor dulu ke manajemen. Pak, Bu, ini SP minta naik 15%. Usulan kami adalah supaya produktivitas dan efisiensi naik 15%. Begitu misalnya manajemen oke, baru kita terapkan. Jadi ini contoh soal yang paling simpel gitu ya. Jadi hampir dalam segala macam hal, SR itu berada dalam posisi menengah dalam konteks harus mampu menjembatani kepentingan manajemen dan kepentingan SP. Disinilah posisi yang di tengah-tengah sebagai mediator dan sebagai fasilitator perubahan. Nah, kalau kita mampu menjalankan peran ini, maka kita menjadi SR yang sukses. Walaupun dalam prakteknya ini susah. Saya jujur ya, saya untuk membangun kompetensi negosiasi dan juga kompetensi fasilitator itu butuh waktu. Itu saya butuh waktu 2-3 tahun loh menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Tapi lama-lama terbiasa. Karena saya udah tahu kalau manajemen itu tuntutannya pasti produktivitas, efisiensi kan gitu. SP tuntutannya adalah kenaikan gaji, cuti ditambah dan seterusnya. Nah, ini kan kita bisa diskusikan dengan rekan kerja kita. Bangun teamwork yang bagus supaya analisis thinking-nya itu juga jalan. Jadi jangan mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi pertama kita ajaklah tim kita untuk bersama-sama berpikir analitis supaya sama-sama merasakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa tuntutan manajemen dan apa tuntutan dari SP. Ini contoh soal Bu ya. Nah, jadi dengan kemampuan berpikir analisis dan juga kemampuan bekerja sama, maka diharapkan itu bisa selesai. Ini sementara jawaban saya itu. Kira-kira apakah menjawab atau masih ada yang perlu ditanyakan, Bu? Silakan. Kurang lebih gambarannya iya sih. Maksudnya bisa menjawab sih Pak. Dalam arti memang itu yang kita lakukan gitu kan ya. Ini saya share aja. Itu yang kita lakukan selama ini memang seperti itu. Tapi ada pihak manajemen gitu loh, maksud saya ada pihak manajemen yang nggak bisa menerima. Mungkin karena mereka itu tadi baby boomers, EQ-nya masih belum terasa gitu ya. Jadi mereka masih otoriternya masih terlihat gitu. Kesulitan kita adalah di pihak manajemen ini itu bisa menerima masukan dari yang bagian bawah karyawannya, gitu ya. Untuk menerima masukan dari karyawan di mana pemikiran karyawan ini sudah milenial itu kan sudah wow, sudah itu. Nah, bagaimana posisi HR ini untuk kita tuh bisa jadi jembatan gitu maksud saya. Seperti itu. Kalau saya mengubah pola pikir manajemen, itu saya punya beberapa strategi. Pertama, carilah orang yang paling dekat dan berpengaruh terhadap manajemen. Even dia kolonial, even dia milenial, cari orang paling berpengaruh. Dan kita ngomong kepada orang yang berpengaruh itu, kita diskusikan, curhat lah ya, curhat. Pak, Bu, tolong dong, ini kelihatannya penting banget nih untuk manajemen, tapi manajemen ini kelihatannya kekeh, tidak mau berubah. Coba dekati dengan cara cari orang yang paling berpengaruh. Itu cara pertama saya. Cara kedua, saya mencoba melalui surat atau kalau misalnya penting banget, saya bikin proposal, program, bikin proposal dengan surat, programnya bla 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 dengan harapan dibaca oleh manajemen sehingga apa? Nanti akan terjadi diskusi, gitu loh. Karena kan manajemen itu kan rasional orangnya, orang pintar-pintar, dan dia tidak akan menerima rumor, dia tidak akan menerima isu, dia maunya suatu hal itu jelas. Maka kita bikinlah semacam program melalui proposal. Itu cara kedua saya. Cara ketiga saya itu surat ya, surat yang sifatnya khusus ya. Jadi confidential letter hanya dari kita saja kepada manajemen dan tidak boleh beredar di kalangan orang lain. Nah, cara tiga ini coba Ibu pilih salah satu yang kira-kira cocok. Coba dulu deh. Nah, nanti kalau misalnya tidak cocok, saya berharap kita bisa diskusi lagi karena kan saya punya nomor HP ada di Pak Miki ya. Di belakang slide ini juga ada. Mungkin kita bisa diskusi lagi lebih lanjut karena saya itu jarang menemukan persoalan yang tidak selesai dengan 3 strategi tadi. Ya, pertama mencari orang yang terdekat. Ini seperti main biliar. Kalau kita ingin menggolkan bola X ya, warna merah, kita tembak dulu bola warna hijau sehingga nanti dari hijau itu kena ke merah sehingga gol gitu. Itu saya lakukan. Yang kedua, proposal kalau penting banget supaya apa? Terjadi diskusi karena saya tidak suka kalau atasan itu hanya nyuruh-nyuruh tapi tidak membuat kita berpikir. Supaya atasan itu paham juga kita ini bisa berpikir. Nah, tentunya kita bikin proposal. Proposal itu tidak harus tebal, maksimum 3-4 halaman. Tapi yang jelas
apa sih latar belakangnya kita bikin proposal itu harus jelas. Nah, baru yang terakhir tadi surat yang sifatnya konfidensial, yang sangat penting, yang itu isinya cuma 1 lembar aja, itu bisa didiskusikan juga, gitu loh Bu. Jadi itu yang saya kira Ibu bisa coba. Kira-kira gimana Bu? Oke Pak, idenya menarik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin dari yang lain kalau ada pertanyaan, mangga. Baik, ya silahkan pertanyaan lain, Bapak Ibu. Nah, tadi dari yang kasusnya Bu Yosi ini menarik banget sih, dan memang saat ini tuh terjadi seperti itu ya, ada gap komunikasi antara pimpinan yang memang generasinya baby boomers dengan pegawai yang memang milenial, bahkan generasi Y gitu ya Pak ya. Nah, untuk kecerdasan-kecerdasan ini apa ada kaitannya dengan usia seperti itu Pak? Bukannya seharusnya dia semakin matang ya, kalau logika saya nih masuknya semakin matang usianya, semakin banyak usianya, semakin matang kecerdasan emosinya, spiritualnya, dan lain sebagainya. Itu seperti apa tuh Pak? Dia tidak berhubungan langsung Bu ya, walaupun seharusnya ya teori mengatakan bahwa orang yang semakin tua tuh akan semakin bijak, teori Bu. Tapi dalam prakteknya tadi saya sudah jelaskan. Ada orang yang sudah 20 tahun bekerja, tapi prestasinya nggak kelihatan. Dia 20 tahun bekerja saja, hanya terima gaji, mungkin dapat promosi ya, tapi prestasinya itu nggak jelas. Tapi ada orang baru 10 tahun, dia udah bisa ngapa-ngapain, dia bisa bikin program ini sukses, bikin proyek ini sukses. Jadi tidak terkait langsung ya, tidak ada hubungan langsung, tidak ada korelasi yang signifikan antara usia dengan kecerdasan. Sama dengan IQ ya. IQ, apakah orang yang senior pasti IQ-nya tinggi? Enggak juga. Banyak juga yang milenial ini IQ-nya tinggi. Demikian juga EQ-nya tinggi. Karena gini, semua hal itu kan dipengaruhi oleh pengalaman berhubungan dengan lingkungan. Anak yang dari kecilnya itu sering sekali berhadapan dengan tantangan-tantangan ya. Coba Ibu lihat ya, orang-orang yang sering merantau. Orang Sumatera, orang Minang, orang Batak gitu ya. Kemudian orang Chinese ya dari Tiongkok sana. Mereka itu kan kuletnya itu kan tinggi. Kenapa? Biasa menghadapi tantangan Bu. Tapi bagi orang yang jarang merantau, karena ngendon sama orang tua terus gitu ya, segala sesuatu tuh sudah disediakan sama orang tuanya, dia itu kurang. IQ-nya juga mungkin tidak berkembang, EQ-nya juga SQ-nya apalagi misalnya gitu. Jadi berhubungan dengan lingkungan, Bu. Jadi merantau itu satu hal yang penting. Makanya kalau Ibu punya anak, dia mau merantau jangan dilarang-larang. Karena merantau itu membuat dia menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Dengan mandiri bertanggung jawab, otomatis IQ-nya akan muncul, akan berkembang, EQ-nya juga muncul, SQ-nya juga akan muncul, gitu loh Bu. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan usia, tapi berhubungan langsung dengan mobilitas. Orang yang mobilitasnya tinggi biasanya tingginya 33, IQ-nya tinggi, emosional quotient-nya tinggi, spiritual quotient tinggi. Pada umumnya ya, walaupun tidak mesti demikian gitu loh Bu ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Oke, ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Miki ada yang ingin disampaikan terkait dengan materi mungkin sebelum closing statement dari Pak Hendra? Cukup saya rasa bisa nih closing statement. Oke, ya baik Pak Hendra. Terakhir nih disampaikan kepada para peserta mengenai materi hari ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua ya, Pak Miki, Bu Arum ya, dan juga mungkin rekan-rekan yang mungkin ada yang masih belum jelas sehingga belum mau bertanya. Tapi saya sudah jelaskan tadi bahwa di dalam slide saya yang terakhir itu ada email, ada nomor HP. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, please kontak aja saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk memperjelas dan juga bisa sharing ikut mengembangkan bagaimana supaya adversity question, emotional intelligence atau emotional question bisa berkembang, spiritual question bisa berkembang. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini bermanfaat dan saya berharap bisa sukses. Dan terima kasih atas perhatiannya, terutama Pak Miki, Bu Arum, dan juga rekan-rekan sekalian. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra, materinya luar biasa malam ini. Dan
sudah tidak ada pengumuman lagi, Pak Miki, kita tutup saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Salam hangat untuk keluarga. Iya, kita stop share dulu, Pak Hendra, mohon maaf. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang memungkinkan untuk membuka kameranya, dibuka kameranya. Kita mau di foto dulu. Iya, sebentar, Pak. Oke. Siap ya. 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Selamat malam. Sampai ketemu di kelas HR Wiki berikutnya. Iya. Bye-bye. Sukses, selamat istirahat. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Oke, boleh live.